Pria ini memiliki IQ yang sangat tinggi, secara tidak sengaja tersesat dalam wawancara di sebuah firma hukum bergengsi. Dengan kemampuan mengingat yang luar biasa, dia mengalahkan banyak kandidat yang telah mempersiapkan diri dengan matang, menjadi karyawan di firma hukum terkenal. Kang Suk adalah pengacara terkemuka dari firma hukum Kang En Ham di Seoul. Dalam pekerjaannya, dia tegas, perhitungan yang akurat, hanya dengan beberapa kata ringan dapat membuat anggota parlemen atas nama perusahaan memberikan beasiswa, juga sangat tajam dalam kata-kata, membuat klien yang tidak sopan bungkam. Karena nilai keberadaannya yang sangat tinggi, dia dipromosikan oleh perwakilan Kang dari perusahaan menjadi pengacara utama. Perwakilan Kang memintanya untuk menunda pekerjaan dan langsung merekrut asisten yang cakap. Pada saat yang sama, Yo En-u, seorang pemuda miskin ber-IQ tinggi, dipanggil oleh temannya, Cheo Sun, yang bekerja di klub malam, untuk menunjukkan kemampuan mengingatnya yang luar biasa di depan tuan muda demi mendapatkan uang. Tuan muda yang bersemangat mengeluarkan 3 cek senilai 1 juta, meletakkannya di bawah 3 gelas anggur untuk menguji kemampuan mengingat Yo En-u. Jika menjawab benar satu pertanyaan akan mendapatkan 1 cek, sebaliknya harus menghabiskan segelas anggur. Setelah selesai berbicara, anak laki-laki dari keluarga kaya itu mengeluarkan iPad dengan sengaja memilih pertanyaan-pertanyaan sulit dan aneh untuk ditanyakan. Tak disangka, Yo En-u justru menjawabnya dengan lancar. 3 pertanyaan berturut-turut dari berbagai bidang Yo En-u jawab dengan lancar, tidak salah satu kata pun dari jawaban yang benar. Anak laki-laki dari keluarga kaya semakin tertarik, menambahkan obat ke dalam anggur, meminta Yo En-u untuk menghabiskan segelas anggur dan melanjutkan permainan. Kali ini Yo En-u tidak lagi mau bekerja sama, menarik 3 cek dan menyatakan permainan berakhir. Anak laki-laki dari keluarga kaya itu memanggilnya kembali, menuangkan sebotol anggur ke dalam ember es, lalu mengeluarkan setumpuk cek. Selama Yo En-u menghabiskan ember anggur ini, 3 cek akan menjadi miliknya. Melihat Yo En-u kembali, anak laki-laki dari keluarga kaya itu tertawa hangat, yakin tidak ada anjing yang bisa menolak remah-remah. Dengan uang, apapun bisa diselesaikan. Yo En-u mengejek tuan muda yang tidak tahu diri. Setelah berbicara dia melempar 3 cek lalu pergi dengan gagah. Tuan muda yang marah, beberapa saat kemudian menelepon Cheo Sun, memintanya untuk membawa 1 paket obat ke hotel. Setelah selesai akan dibayar mahal, tetapi syaratnya Yo En-u harus menyerahkannya sendiri. Cheo Sun melihat uang langsung mata berbinar, membujuk Yo En-u untuk membantunya sekali lagi. Sejak kecil Yo En-u diajari oleh neneknya untuk hidup bersih, tidak ingin terlibat dengan obat-obatan. Meskipun Cheo Sun memohon seperti apapun dia tidak setuju, Yo En-u pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi neneknya tetapi perawat memberinya ultimatum. Jika masih berutang biaya rumah sakit, nenek akan dipindahkan dari kamar. Yo En-u terpaksa berdamai dengan kenyataan. Untuk mendapatkan uang, dia harus menerima permintaan Cheo Sun. Yo En-u memakai jas dan pergi ke hotel yang telah ditentukan. Kebetulan pengacara terkemuka Kang Suk juga sedang mengadakan wawancara di sini. Dia menyerahkan sebuah patung kepada sekretaris, memerintahkan hanya orang yang dapat menyebutkan nama patung tersebut yang dapat lolos dari putaran pertama. Yo En-u naik lift ke kamar yang telah ditentukan. Dia melihat 2 petugas kebersihan melihat-lihat di depan pintu kamar, lalu dia melihat dengan cermat penampilan dan kartu karyawan mereka, menemukan mereka bukan petugas kebersihan yang bertugas yang ada di foto lift. Menyadari situasi yang tidak biasa, dia mencoba untuk tetap tenang dan melarikan diri melalui tangga. Saat itu dia menerima telepon dari anak laki-laki dari keluarga kaya. Ternyata 2 petugas kebersihan tadi adalah polisi. Semua itu adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh anak laki-laki dari keluarga kaya itu untuk menjebaknya. Telepon belum sempat ditutup. Kedua polisi melihat Yo En-u terlihat mencurigakan sehingga langsung mengejar. Yo En-u melihat itu langsung kabur. Ini semakin membuat polisi yakin bahwa dia adalah penjual obat-obatan sehingga mengejarnya dari belakang. Yo En-u secara tidak sengaja lari ke tempat rekrutmen di lantai 1, mendengar sekretaris memanggil tetapi kandidat yang diwawancara tidak menjawab. Dia menyamar sebagai orang itu dan datang di depan sekretaris. Sekretaris bertanya kepada kandidat tentang nama patung seperti biasa. Yo En-u menjawab dengan tepat itu adalah dewa kesempatan, Kairos. Akhirnya ada orang yang melewati rintangan pertama Kang Suk. Sekretaris segera mengundang Yo En-u untuk wawancara. Kang Suk melihat ada orang datang, meminta Yo En-u menjelaskan bagaimana cara mengenali patung itu adalah Kairos. Yo En-u berbicara dengan lancar. Sekilas patung itu seperti seorang wanita, tetapi sebenarnya adalah paman botak di belakang. Alasan tidak memiliki rambut adalah untuk memperingatkan semua orang bahwa kesempatan yang hilang tidak dapat direbut kembali. Setelah itu dia menarik kain yang menutupi kepala patung, mengatakan terus terang ini adalah jebakan untuk menipu. Kang Suk sangat puas dengan Yo En-u. Tepat pada saat itu koper Yo En-u tiba-tiba meledak. Kang Suk menyambar obat. Yo En-u menjelaskan dirinya dijebak oleh orang jahat. Kang Suk hendak memberitahunya tentang ketentuan hukuman terkait obat-obatan. Tidak disangka Yo En-u sudah lebih cepat membaca semua pasal hukum yang berkaitan dengan obat-obatan. Menghadapi pertanyaan Kang Suk, dia mengatakan dia memiliki kemampuan super.
Hanya dengan melihat sekali dia dapat mengingat semuanya. Karena ingin menjadi pengacara, dia sudah menghafal seluruh hukum perdata. Baru saja selesai berbicara, sekretaris memberitahu ada 2 polisi datang. Kang Suk mengizinkan mereka masuk dan memberi Yo Nu kesempatan untuk membela diri. Polisi mengatakan ada orang yang melaporkan Yo Nu menjual obat. Yo Nu menggunakan hukum untuk membela diri bahwa laporan itu bisa jadi konspirasi dan fitnah. Dia juga menunjukkan dengan logis. Sebelum polisi memberitahu tentang ketentuan yang relevan, pihak yang bersangkutan berhak untuk menolak permintaan polisi. Kedua polisi terdiam karena diinterogasi. Mereka beralih meminta untuk memeriksa tas Yo Nu. Yo Nu membuka tas di depan semua orang. Di dalamnya hanya ada buku dan dokumen. Ternyata saat Kang Suk membuka pintu, dia dengan cepat menyelipkan obat ke bawah sofa, lalu memasukkan buku dan dokumen ke dalam tas. Polisi tidak menemukan bukti dan harus pergi. Sementara Kang Suk sangat puas dengan cara Yo Nu menangani dan bereaksi. Setuju untuk langsung merekrut, dengan syarat dia harus mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat praktik terlebih dahulu. Yo Nu jujur, dia sudah ujian. Karena orang tuanya sudah tiada, dia hidup bergantung pada neneknya. Ada orang yang membayar untuk dia ujian. Dia sengaja salah satu pertanyaan dalam ujian sehingga tidak mendapatkan nilai sempurna. Kang Suk tidak bertanya lebih lanjut, hanya meminta Yo Nu untuk membuang obat yang ada di tangannya. Besok akan datang ke kantor hukum untuk bekerja. Yo Nu membuang obat ke toilet, memulai hidup baru dengan penampilan baru. Tetapi dia tidak menyangka, baru saja sampai di kantor hukum sudah diberitahu oleh Kang Suk. Dia dipecat, baru saja perwakilan Kang ingin membatalkan kualifikasi promosi pengacara utamanya. Ternyata klien Presiden Park tidak puas dengan Kang Suk dan ingin menuntutnya. Perwakilan Kang berpendapat jika pengacara utama dituntut maka akan mempengaruhi reputasi firma hukum, juga akan membuat mitra lain memiliki pendapat. Kang Suk dengan terus terang mengatakan, dia berada dalam posisi sulit. Pada saat ini jika orang lain mengetahui Yo Nu bukan pengacara, juga tidak memiliki gelar sarjana hukum, hanya akan menimbulkan masalah bagi Kang Suk. Yo Nu berargumen dengan logis, menyembunyikan kesalahannya dari polisi, dan orang yang membantunya berdiri di sini adalah Kang Suk. Setelah dia mengatakan yang sebenarnya kepada polisi, Kang Suk akan jatuh ke jurang bersamanya. Dia sendiri sudah putus asa dalam hidup, jadi tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Sebaliknya apakah Kang Suk bisa menahan kejutan yang datang dari langit ini? Kata-kata Yo Nu persis seperti yang dikatakan Kang Suk kepada perwakilan Kang. Dia juga mengancam perwakilan Kang, jika tidak memberinya promosi, dia akan membawa semua dokumen klien dan pindah ke firma hukum lain. Selain itu, perwakilan Kang juga bertanggung jawab atas tuntutan dari Presiden Park. Perwakilan Kang terpojok akhirnya setuju untuk melanjutkan sesuai rencana awal, mengizinkannya untuk dipromosikan menjadi pengacara utama. Sementara itu, Kang Suk juga menyerah pada Yo Nu, menyatakan Yo Nu memenuhi syarat. Selanjutnya adalah waktu pelatihan wajib 6 bulan. Dia meminta Yo Nu selama waktu ini harus mendapatkan sertifikat praktik pengacara sebagai syarat promosi. Perwakilan Kang juga mengajukan permintaan kepada Kang Suk untuk menyelesaikan kasus Presiden Park dengan rapi, tidak boleh memengaruhi perusahaan. Selain itu, dalam waktu 1 minggu harus membuat anggota parlemen Dao menjadi klien kantor hukum. Terakhir, Kang Suk menerima kasus layanan publik untuk meningkatkan citra kantor hukum. Kang Suk secara acak menyerahkan kasus layanan publik kepada Yo Nu, memerintahkan Yo Nu untuk merahasiakan tugas yang dia berikan, terutama jangan sampai perwakilan Kang tahu. Setelah menyerahkan, Kang Suk pergi mencari musuh bebuyutannya, pengacara C, untuk menyelesaikan masalah. Dia tahu bahwa keluhan Presiden Park disebabkan oleh campur tangan pengacara C. Dia memperingatkan pengacara C untuk tidak tertangkap basah. Hal yang paling dihindari oleh firma hukum adalah mencelakai kolega. Setelah mengancam, dia pergi mencari anggota parlemen Dao untuk mengambil hati. Dia memberikan anggota parlemen Dao bukti bahwa pesaingnya memalsukan laporan keuangan. Anggota parlemen Dao segera memberitahu bawahannya, memindahkan masalah hukum ke firma hukum Kang, berhasil menjadi klien firma hukum tersebut. Yo Nu pergi mencari asisten yang bertanggung jawab untuk mengatur magang, Gina, untuk melapor. Gina langsung mengenalinya. Pagi ini, Yo Nu pergi ke perusahaan dengan sepeda, secara tidak sengaja menyipratkan lumpur ke Gina. Yo Nu sama sekali tidak tahu tentang hal ini, tetapi Gina sudah mengingat wajahnya. Dia sudah memiliki kesan buruk tentangnya sejak awal. Sesuai instruksi Kang Suk, Yo Nu telah menerima kasus layanan publik. Dia pergi menemui pihak yang bersangkutan, Kim Mi-soo, untuk mencari tahu situasinya. Kim Mi-soo menceritakan tentang perlakuan tidak adil yang dia alami. Dia bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan. Setelah seminggu bekerja dia dilecehkan oleh atasan. Dia tidak tahan sehingga mengajukan keberatan, akibatnya dibalas dendam. Atasan menyuruh
buruhnya setiap hari harus menghadap ke dinding, tidak memberikan pekerjaan apapun padanya. Dia benar-benar tidak tahan, proaktif melakukan pekerjaannya. Akibatnya atasan menggunakan alasan meninggalkan pekerjaan secara sepihak untuk memecatnya. Rekan kerja tidak hanya tidak membantu, tetapi juga memanggilnya orang yang bercerai, dengan sengaja merayu pria seperti rubah betina. Setelah memahami detailnya, Yonu pergi melaporkan pekerjaannya kepada Kang Suk. Secara tidak sengaja menyadari foto yang dilihat Kang Suk adalah anak laki-laki dari keluarga kaya yang telah menjebaknya. Kang Suk menjelaskan bahwa anak laki-laki itu adalah putra dari Presiden Park. Dia membutuhkan Yonu untuk membantunya memainkan sandiwara untuk memaksa Presiden Park menarik gugatannya. Keduanya berpisah untuk bertindak. Kang Suk pergi ke klub malam untuk menemui anak laki-laki dari keluarga kaya. Yonu pergi menemui Presiden Park. Kang Suk mengancam tuan muda yang kaya. Ada saksi yang melihat dia mengonsumsi obat-obatan. Saksi telah melapor ke polisi. Jika dia menandatangani, mulai sekarang firma hukum Kang Enham akan secara pribadi membelanya. Tuan muda mendengar suara polisi di luar koridor. Dengan panik, dia cepat-cepat menandatangani. Kang Suk mengunci pintu, kemudian menelepon Yonu, mengatakan kepada Presiden Park sekarang dia adalah pengacara tuan muda. Jika Presiden Park menarik gugatannya, dia akan membela tuan muda. Jika tidak, dia akan langsung merobek kontrak dan membuka pintu untuk polisi masuk. Tuan muda berteriak minta tolong melalui telepon. Presiden Park terpaksa menyerah, terpaksa berdamai dan menarik gugatannya. Karena sama-sama menang, Yonu sangat bersemangat ingin tos dengan Kang Suk. Kang Suk pergi dengan arogan, tidak peduli dengan tos kekanak-kanakannya. Setelah menyelesaikan masalah Kang Suk, Yonu mengunggah kasus Kim Mi-soo di internet. Dia ingin opini publik bergejolak untuk sementara waktu. Selama waktu ini, dia meminta Gina untuk membantu mencari judul yang berlebihan untuk meningkatkan rasio klik. Putri Kim Mi-soo telah menulis surat terima kasih kepadanya. Dia ingin membantu kedua ibu dan anak itu agar pantas menerima ucapan terima kasih itu. Sayangnya, dia belum menjadi pengacara sungguhan, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Gina tidak menyangka dia memiliki sisi sentimental seperti itu. Kesannya tentang dia telah banyak berubah. Kang Suk mendengar percakapan mereka berdua, langsung meneruskan artikel itu ke beberapa rapper terkenal yang dikenalnya. Ia mengatakan akan menaikkannya ke puncak trending malam ini. Benar saja, tak lama kemudian artikel itu langsung naik ke puncak trending. Yonu memanfaatkan momentum ini, menggunakan kemampuannya untuk mencari karyawan yang pernah dibully oleh perusahaan yang sama seperti Kim Mi-soo. Gina melihat itu langsung membantu dia mencari. Sangat cepat Yonu menemukan seorang wanita bernama Baek Eun-yang. Orang ini juga pernah bekerja di perusahaan itu dan pernah terluka. Yonu meminta pihak lain untuk bersaksi, menjamin akan membantu mengklaim kompensasi untuk luka tersebut. Baek Eun yang setuju untuk bersaksi. Kedua belah pihak datang ke kantor hukum untuk konfrontasi langsung. Namun, Baek Eun yang belum sempat mengungkapkan perlakuan tidak adil. Pengacara lawan sudah buru-buru menunjukkan Baek Eun yang pernah bekerja sebagai pelayan minuman. Kang Suk segera meminta untuk dihentikan, berpendapat bahwa masa lalu saksi tidak relevan dengan kasus. Pengacara lawan mengatakan bahwa Baek Eun yang pernah dituntut atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Orang dengan catatan kriminal seperti itu, hakim tidak akan percaya kesaksiannya. Baek Eun yang merasa dihina, malu dan lari keluar. Yonu segera mengejar, tetapi Baek Eun yang sudah putus asa, menganggap dirinya lemah, tidak bisa melawan perusahaan, sehingga menolak untuk bersaksi di pengadilan. Jika sudah begitu, Yonu juga tidak bisa memaksanya lagi. Saat dia naik lift, dia melihat dua pria masuk ke lift bersamanya. Dia menyadari kedua pria ini pernah berkeliaran di depan rumahnya. Saat itu dia menerima pesan dari temannya Sehui, mengatakan Cheol-sun menyuruhnya datang ke hotel untuk mengantarkan barang, tetapi setelah itu tidak ada berita lagi. Dan sekarang sedang terus-menerus disiksa oleh bos obat-obatan. Sekarang Cheol-sun tahu dia bekerja di firma hukum Kang Enham. Kemungkinan akan mengungkapkan informasinya. Saat ini kedua pria itu juga menyadari Yonu adalah target yang harus mereka tangkap. Jadi mereka mengikuti Yonu keluar dari lift. Yonu mempercepat langkahnya, ingin mencari tempat untuk melarikan diri dari kedua orang itu. Pada saat yang genting, dia ditarik oleh Kang Suk. Yonu meronta keluar dari Kang Suk, cepat-cepat lari ke atap. Kedua pria itu mengejarnya. Di sini Yonu berdiri di pagar dan mengajukan kompromi. Dia akan membawa tasnya untuk menemui bos mereka. Jika kedua pria itu terus menekan, dia akan melompat. Dia sedang bernegosiasi. Gina membawa petugas keamanan untuk mengusir kedua pria itu. Bahaya sudah teratasi. Yonu berutang penjelasan kepada Kang Suk. Kang Suk sudah menebaknya. Pada awalnya pihak lain tidak mengikuti perintahnya untuk menghancurkan semua obat. Dengan marah dia menyalahkannya karena menyimpan sebagian. Jika jalan menjadi pengacara gagal,
maka dia akan menjual obat yang disembunyikan untuk mendapatkan uang. Yonu membalas Kang Suk juga tidak tulus padanya, tetapi menganggapnya sebagai kartu yang bisa dibuang kapan saja. Dia tidak bisa mempercayai Kang Suk tanpa syarat. Kepercayaan di antara keduanya runtuh. Kang Suk membiarkannya memilih sendiri. Jika ingin mengundurkan diri, dia bisa pergi kapan saja. Setelah Yonu berpikir, dia melepas kartu karyawannya, meninggalkan kantor hukum. Kang Suk memberinya nasihat. Keputusan dan pilihan tergantung pada bagaimana dia ingin pergi. Tidak ada yang bisa memutuskan untuknya. Yonu mendengarkan lalu mengambil kotak berisi obat dari loker. Secara proaktif menemui bos obat-obatan. Informan Kang Suk segera melaporkan berita itu kepadanya. Saat ini Kang Suk mendatangi saksi Baek Eun-yang. Dia mengeluarkan laporan rekening Baek Eun-yang, mengungkap fakta bahwa Baek Eun-yang menerima uang dari bos perusahaan. Jika dia menyerahkan bukti ke pengadilan, Baek Eun-yang pasti akan ditangkap. Baek Eun yang merasa takut, berteriak bahwa dia juga korban. Di sisi lain, Yonu mendatangi bos obat-obatan. Di depan pihak lain, dia menaburkan obat-obatan, menyalakan korek api, mengancam pihak lain untuk melepaskan Cheol-sun. Bos obat-obatan memegang pisau dan berjalan di depan Cheol-sun, memaksanya untuk menyerah. Tepat saat Yonu ragu, Kang Suk tiba-tiba muncul, merebut korek api dari tangannya. Kang Suk memperingatkan bos, perilaku penculikan dan ancaman, ditambah dengan perdagangan obat-obatan, total kejahatan. Diperkirakan harus mendekam di penjara selama 6-7 tahun, tertinggi bisa dihukum seumur hidup. Bos mendengar itu tidak berani menghalangi lagi dan membiarkan mereka membawa Cheol-sun pergi. Setelah itu Kang Suk menyuruh Yonu membakar obat-obatan, lalu mengeluarkan perjanjian yang memaksa bos untuk menyewa dia sebagai pengacara pembela. Jika tidak, dia akan memberikan kesaksian yang merugikan pihak lain. Bos berniat menyerang tetapi langsung dikendalikan oleh Kang Suk. Kang Suk mengingatkan bahwa tim investigasi obat-obatan sedang dalam perjalanan. Begitu selesai bicara, klakson polisi berbunyi. Bos dengan enggan menandatangani perjanjian, dipaksa untuk membayar biaya pengacara 30 juta. Semua masalah telah diselesaikan dengan memuaskan. Kang Suk telah menyerahkan berkas kasus Kim Mi-soo kepada Yonu. Jika besok dia hadir di pengadilan, itu berarti dia setuju untuk terus menjadi asisten. Masalah sudah diselesaikan, Yonu membawa Cheol-sun pulang dan memberinya pelajaran, benar-benar memutuskan hubungan dengan Cheol-sun. Keesokan paginya, Yonu tepat waktu hadir di pengadilan. Ada 5 menit lagi sebelum sidang dimulai. Dia memberitahu direktur perusahaan dan pengacara lawan, mereka telah mendapatkan pernyataan dari Baek Eun-yang. Baek Eun yang mengakui direktur telah berusaha menyuapnya dan memberikan detail transfer. Yonu menyatakan mengancam dan menyuap saksi adalah kejahatan pidana. Direktur tahu dia salah, segera setuju untuk mediasi. Kang Suk mengusulkan kompensasi mental untuk pihak yang bersangkutan, total 490 juta won. Ketika direktur hendak menandatangani perjanjian, Yonu kembali mengajukan permintaan, baik tulus atau palsu dia harus meminta maaf kepada Kim Mi-soo. Direktur dengan enggan meminta maaf lalu menandatangani perjanjian. Setelah selesai semuanya, dia pergi dengan malu. Kim Mi-soo sangat berterima kasih kepada Yonu. Menurutnya Yonu baru merupakan pengacara sungguhan. Yonu tersenyum cerah, berlari kecil mengejar Kang Suk, ingin tos dengannya. Kang Suk sekali lagi mengabaikan tindakan kekanak-kanakannya, memperingatkannya untuk datang ke perusahaan dalam 30 menit, terlambat 1 menit akan dipecat. Yonu mengayuh sepeda sekuat tenaga ke kantor hukum. Kang Suk duduk di dalam mobil melihat bayangan Yonu dan tersenyum puas. Musuh bebuyutan Kang Suk adalah pengacara Che. Dia tidak bisa menghadapi Kang Suk, jadi dia mengalihkan targetnya ke Yonu. Dia menggunakan cerita Yonu yang diikuti oleh 2 pengedar narkoba untuk memaksa Yonu pergi bersamanya ke klub malam untuk mendekati klien, sang bintang. Yonu menjelaskan dia sibuk dan tidak bisa pergi. Pengacara Che menyerahkan pekerjaannya kepada pengacara U dan bersikeras untuk membawa Yonu keluar. Yonu terpaksa pergi ke klub malam. Dia menggunakan ingatan supernya, menyanyikan lagu debut rapper dan membuat rapper itu tertarik. Setelah beberapa gelas anggur, keduanya menjadi saudara. Rapper menarik Yonu ke atas panggung untuk bernyanyi. Yonu juga dalam keadaan mabuk mengungkapkan dirinya adalah pengacara tua. Pagi-pagi keesokan harinya, Yonu dibangunkan oleh suara alarm. Melihat sudah hampir terlambat, dia tidak sempat sadar dari mabuknya dan bergegas lari ke perusahaan. Pengacara U memberinya rencana hak cipta yang telah ditulis. Dia yakin semuanya sempurna. Sambil mengoceh, dia menyerahkan rencana itu kepada Kang Suk. Kang Suk hanya melirik, sudah menemukan banyak kesalahan, menebak dia telah minum sepanjang malam dan telah menyerahkan rencana itu kepada orang lain. Tidak disangka pihak lain tidak ingin membantunya, sengaja berbuat salah untuk membuat Yonu malu. Dia berjanji akan menulis ulang versi lain, menjelaskan bahwa dia juga memiliki kesulitan.
Kang Suk tidak menerima pembelaan itu. Dia baru saja membantu Yonu menyelesaikan masalah terkait obat-obatan, tidak ingin lagi membereskan kekacauan pengacara C. Jika dia terus menyerah, tidak hanya pengacara C, tetapi orang lain juga akan memanfaatkan kelemahan dia. Yonu kembali ke area kantor, melihat tatapan puas rekan kerjanya, dengan tegas menerobos masuk ke kantor pengacara C. Siapa sangka Rapper sedang berbicara dengan pengacara C dan perwakilan Kang tentang kerjasama. Melihat dia muncul, Rapper itu dengan gembira berkata, ternyata pengacara palsu ini belum dipecat. Segera berjalan mendekat dan memeluk Yonu dengan antusias, menjelaskan kepada perwakilan Kang bahwa dia datang karena dia. Pengacara C sangat canggung, berbalik dan bertanya kepada Yonu apa maksud pengacara palsu. Yonu menenangkan diri, lalu menjawab dengan tenang. Sesuai dengan peraturan pengacara, jika seorang pengacara tidak bekerja di firma hukum atau magang selama 6 bulan atau lebih, tidak dapat menjadi anggota dari perkumpulan hukum. Dia sedang dalam tahap magang sehingga belum bisa dianggap sebagai pengacara sungguhan. Pengacara C melihatnya dengan cerdik mengatasi krisis, khawatir Yonu akan merebut Rapper, jadi tanpa basa-basi memintanya untuk segera pergi. Tepat pada saat itu, Kang Suk kebetulan menyerahkan kontrak kepadanya, memintanya untuk mengirimkannya kepada klien, dan secara khusus berpesan untuk tidak banyak bicara atau berbicara yang tidak perlu. Yonu berinisiatif menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dan pengacara C, tetapi Kang Suk tidak memberinya kesempatan dan langsung pergi. Saat itu, Rapper itu keluar dan memberitahu Yonu bahwa dia belum menandatangani kontrak dengan pengacara C karena dia datang secara khusus untuk Yonu. Namun, mengingat sikap Kang Suk tadi, dia merasa bahwa dia belum diterima oleh Kang Suk. Dengan perasaan campur aduk, dia pergi ke rumah klien Nyonya Bae. Nyonya Bae seumuran dengan neneknya, jadi dia mengingat pesan Kang Suk dan berencana untuk segera pergi setelah menyerahkan kontrak. Tapi Nyonya Bae dengan antusias menahannya dan dengan gembira menceritakan tentang pasta kacang hitam buatannya sendiri. Yonu juga terpengaruh oleh antusiasme Nyonya Bae dan membuka hati menceritakan kepadanya tentang kehidupan bahagianya bersama neneknya. Meskipun hanya mereka berdua yang saling bergantung, Kang Suk menelepon untuk menanyakan perkembangan pekerjaannya. Nyonya Bae menghela napas, ini pertama kalinya Kang Suk mengirim orang lain, dan ini juga pertama kalinya dia menelepon untuk menanyakan kabarnya. Sepertinya Kang Suk benar-benar menganggap Yonu seperti keluarganya sendiri. Mendengar itu, Yonu menyadari banyak hal. Setelah kembali ke perusahaan, terlepas dari apakah Kang Suk sibuk atau tidak, dia harus menjelaskan bahwa pengacara C telah mengancamnya dengan masa lalunya. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain bekerja sama. Setelah ini, dia akan dengan sepenuh hati menunjukkan kesetiaannya kepada Kang Suk dan meminta Kang Suk memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Kang Suk memberinya tugas penting. Baru-baru ini, ada kasus baru yaitu perceraian antara Song Yujin, CEO Silchwei, dan Nam Yung Hak, CEO Silchu Aviation. Sebelum kasus perceraian ini masuk ke proses litigasi, kedua belah pihak akan berdamai terlebih dahulu. Namun, yang mengejutkan Kang Suk adalah pengacara yang mewakili pihak lain justru adalah mantan pacarnya, Jo Hee. Setelah 13 tahun tidak bertemu, kini Kang Suk sedikit bingung saat bertemu dengannya lagi. Dia tidak ingin menjadi saingan dengan mantan pacarnya. Jadi dia memanggil Jo Hee keluar dan menuntut salah satu dari mereka untuk mundur dari kasus ini. Tapi Jo Hee ingin melawannya di pengadilan. Mereka hanya perwakilan hukum, tidak lebih. Kang Suk melihat Jo Hee sudah mengambil keputusan dan dia tidak bisa menolaknya. Dia harus menerima konfrontasi ini. Kang Suk memerintahkan untuk mengumpulkan informasi tentang para pihak dalam kasus perceraian tersebut. Semua rumor tentang Song Yujin dan Nam Yung Hak dikumpulkan dan ditulis menjadi naskah. Yonu mengumpulkan semua fakta terkait keduanya dan menulis naskah berdasarkan fakta. Ketika keduanya bersiap untuk pergi ke pengadilan, perwakilan Kang memberitahu Kang Suk, Nyonya Bae, klien besar firma hukum, telah mengembalikan kontrak. Tidak hanya menarik kembali keputusan untuk mendirikan badan hukum, tetapi juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengundurkan diri. Nyonya Bae mengelola perusahaan besar. Kehilangan Nyonya Bae akan langsung memengaruhi kinerja firma hukum. Mereka harus menghentikan Nyonya Bae mundur bagaimanapun caranya. Setelah mendengarkan, Kang Suk segera memimpin Yonu untuk menemui Nyonya Bae. Dia berkata kepada Nyonya Bae, menandatangani kontrak berarti menyerahkan perusahaan kepada para ahli manajemen. Setiap tahun akan ada 10 miliar dari kontrak dan 10 miliar dari hak merek. Namun, setelah mendengar cerita Yonu tentang kasih sayangnya kepada neneknya, Nyonya Bae juga ingin menikmati kebahagiaan keluarga. Dia ingin membagi perusahaan kepada anak-anaknya dan pensiun. Kang Suk tidak bisa meyakinkan Nyonya Bae. Melihat sudah hampir waktunya sidang, dia harus pergi lebih dulu. Di jalan, dia melihat naskah yang ditulis Yonu. Yonu telah menulis pernikahan Song Yujin dan Nam Yung Hak menjadi kisah cinta antara dewa dan manusia fana.
Selama penyelidikan, Yo Nu menyadari sifat pernikahan mereka. Pasangan itu masih saling mencintai. Sampai di sini, Yo Nu turun dari mobil di tengah jalan, memutuskan untuk mencari Nyonya Bae lagi, dan juga meminta Kang Suk untuk memanggil semua anak Nyonya Bae. Sidang perceraian resmi dimulai. Kang Suk mengungkapkan alasan perceraian mereka adalah karena ini adalah pernikahan kontrak. Choi memiliki warisan ilegal dan persaingan internal yang ketat. Nam Yung Hak ingin menyelamatkan Song Yoo Jin dan anak-anaknya dari perang. Kebetulan Song Yoo Jin juga, demi cinta, ingin membiarkan pasangannya bebas mengejar cinta sejati. Keduanya tidak tahu niat satu sama lain, jadi mereka menggunakan perceraian untuk menyelamatkan pihak lain. Kebenaran terungkap, Song Yoo Jin menangis dan pergi. Nam Yung Hak segera mengejarnya. Kasus perceraian ini akhirnya diselesaikan. Di sisi lain, keluarga Nyonya Bae berkumpul kembali dan cucu Nyonya Bae menumpahkan tong pasta kedelai. Tong-tong pasta kedelai ini semuanya adalah harta karun Nyonya Bae. Dia memarahi anak-anaknya yang nakal, tetapi tanpa diduga anak-anaknya mengeluh bahwa dia terlalu membesar-besarkan masalah. Mereka sama sekali tidak menghargai usahanya, hanya ingin menjual tong-tong pasta kedelai ini untuk mendapatkan uang. Nyonya Bae merasa sedih, dan dari kejadian ini, dia menyadari bahwa anak-anaknya sama sekali tidak peduli dengan perusahaan yang telah dia bangun dengan susah payah. Setelah Nyonya Bae membuat keputusan, dia meminta Yo Nu untuk membawa kontrak. Dia ingin segera menandatanganinya, menyerahkan perusahaan kepada para ahli manajemen. Yo Nu melaporkan hasilnya kepada Kang Suk. Selain itu, ada kabar baik lainnya. Dia telah memperkenalkan rapper kepada Kang Suk, mempromosikan kerjasama di antara keduanya. Dia dengan bangga menyatakan dirinya sebagai mitra tak terpisahkan Kang Suk. Kang Suk mengingatkannya bahwa kerendahan hati akan membawa kemajuan, tetapi tidak bisa menahan senyumnya. Terlihat senang, Kang Suk memberinya sebuah kartu. Dia juga bertanya kepada Yo Nu apakah dia perlu mengajari pengacara Che sebuah pelajaran. Yo Nu dengan percaya diri menyatakan, aku sudah punya cara untuk menghadapi pengacara Che. Tak lama setelah itu, Yo Nu pergi ke kantor pengacara Che dan memutar sebuah video. Itu adalah adegan di mana pengacara Che mabuk di klub malam, terlihat sangat menyedihkan. Dia memperingatkan pengacara Che, jika dia menargetkannya lagi di masa depan, dia akan menyebarkan video ini keluar. Seorang pengacara paling perlu menjaga citranya. Pengacara Che merasa malu dan tidak berani lagi menghadapinya. Yo Nu merasa lega dan mengajak Gina makan. Dia berterima kasih kepada Gina atas bantuannya selama ini. Kang Suk juga berbicara dengan Jo Hee. Tahun itu, mereka berdua bertanggung jawab atas sebuah kasus. Kang Suk mengambil semua tanggung jawab untuk melindungi Jo Hee. Dewan mengingatkan mereka, jika mereka berdua masih ingin menjadi pengacara di masa depan, mereka harus memutuskan kontak mulai sekarang. Jo Hee merasa bersalah kepada Kang Suk dan mengusulkan untuk tidak bertemu lagi di masa depan. Kang Suk, demi masa depan mereka berdua, harus menerima keputusan Jo Hee. Bertahun-tahun berlalu, mereka berdua masih tidak bisa melupakan satu sama lain. Jo Hee berinisiatif mencium Kang Suk. Keduanya tidak bisa menahan perasaan mereka dan pulang bersama. Tetapi setelah momen itu berakhir, Jo Hee memberitahunya bahwa dia akan menikah. Ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Pada saat yang sama, Yo Nu sedang mengobrol dengan Gina ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari polisi. Dia bergegas ke rumah sakit dan baru tahu bahwa temannya, Se-hui, telah minum pil tidur. Polisi memeriksa ponsel Se-hui dan menemukan bahwa Se-hui tampaknya selalu ingin menghubungi Yo Nu. Jadi mereka meneleponnya. Setelah mengetahui situasinya, Yo Nu untuk sementara waktu mengizinkan Se-hui tinggal di rumahnya setelah keluar dari rumah sakit. Keesokan harinya, perwakilan Kang menyerahkan kasus farmasi Yumi kepada Kang Suk. 3 pasien atrofi otot telah meninggal setelah minum obat dari perusahaan Yumi. Segera setelah itu, perwakilan Kim dari Yumi datang ke kantor hukum untuk berdiskusi. Perwakilan Kim mengatakan mereka telah melakukan uji klinis pada 100 orang selama 3 tahun. 85 orang telah menunjukkan kemajuan yang baik setelah menggunakan obat. 3 orang yang meninggal berada dalam kondisi kritis yang tidak dapat diselamatkan. Di antara 5 orang yang mengajukan gugatan, selain keluarga orang yang meninggal, ada juga pasien lain dengan masalah medis. Kang Suk berpendapat bahwa cara terbaik untuk menanganinya adalah dengan bernegosiasi kompensasi secara langsung, menghindari penyebaran masalah. Perwakilan Kim tidak setuju. Dia bukan hanya perwakilan tetapi juga seorang dokter. Kompensasi berarti mengakui bahwa obatnya bermasalah. Kang Suk mengajak Yo Nu menemui pengacara penggugat perusahaan farmasi Yumi. Pengacara lawan mengajukan tuntutan yang berlebihan, menuntut kompensasi 20 miliar untuk setiap penggugat. Kang Suk dengan marah memarahi pengacara lawan karena berbicara omong kosong, lebih baik pergi ke pengadilan daripada mediasi. Siapa sangka pengacara lawan mengeluarkan sebuah berita yang menulis bahwa perusahaan farmasi Yumi telah menyebabkan 3 orang meninggal. Jumlahnya masih terus meningkat, mungkin bisa mencapai ratusan orang. Pengacara lawan mengancam, begitu berita ini diterbitkan,
harga saham Yumi akan anjlok. Kang Suk mengabaikan perilaku nakal lawan dan langsung pergi. YONU menyelidiki dokumen baru tentang penggugat Yumi. Di antara 5 orang yang mengajukan gugatan, ada 1 orang yang istimewa karena efek samping obat untuk mengobati Alzheimer. Orang ini telah menggugat perusahaan farmasi lain. Kang Suk curiga orang ini sering menggunakan trik kotor untuk mengajukan gugatan. Dia segera mengusulkan untuk menolak kasus tersebut. Tak disangka, pengacara lawan juga memberikan dokumen penting kepada hakim. Perusahaan farmasi Yumi hampir bangkrut 2 tahun sebelum menjual obat baru. Ada laporan keuangan sebagai bukti, tetapi begitu obat baru dijual, harga saham melonjak. Situasi ini membuat orang tidak bisa tidak curiga. Perusahaan farmasi Yumi dicurigai melakukan penipuan dalam uji klinis. Penelitian obat baru hanya untuk menghasilkan uang, kedua belah pihak hanyalah dugaan, tidak ada bukti spesifik. Hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan seperti biasa. Kang Suk diserang secara tak terduga oleh pengacara lawan, menyadari Yumi telah menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah kembali, dia menekan perwakilan Kim dan pengacara Kwon. Akhirnya dia mengetahui seluruh kebenaran, ternyata perwakilan Kim juga menderita penyakit atrofi otot. Dia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai subjek uji klinis. Setelah minum obat baru, kesehatannya membaik, seperti keajaiban. Namun, ketika uji klinis hampir selesai, rekam medis seorang pasien bermasalah. Dengan demikian, persetujuan obat baru akan menghadapi kesulitan. Pengacara Kwon tidak ingin semua kerja keras perwakilan Kim sia-sia, jadi dia secara pihak menghapus pasien dari daftar uji coba. Setelah mengetahui kebenaran, Kang Suk memanggil penggugat dan perwakilan Kim. Dia mengeluarkan foto itu, mengungkapkan kebenaran tentang penyakit perwakilan Kim. Dan pengacara Che mengungkapkan, jika kompensasi sesuai dengan jumlah yang diminta oleh pengacara penggugat, Yumi akan bangkrut dan tidak dapat melanjutkan penelitian obat baru. Maka, pasien yang menderita penyakit ini akan kehilangan harapan untuk pulih. Perwakilan Kim berjanji akan menggunakan sebagian dari bagian perusahaan untuk kompensasi dan akan terus meneliti penyakit atrofi otot, berusaha membantu setiap pasien untuk sembuh. 5 penggugat setuju dengan usulan Kang Suk. Kasus ini akhirnya diselesaikan dengan baik. Setelah menyelesaikan kasus ini, seorang pengacara bernama David datang ke kantor untuk membicarakan pekerjaan. Dia datang ke hadapan Kang Suk untuk memprovokasi, lalu memberikan kartu nama kepada Kang Suk, memperkenalkan dirinya sebagai pengacara yang kembali dari studi di Amerika. Kemampuannya tidak perlu diragukan. Siapa sangka Kang Suk langsung merobek kartu nama itu, tidak tertarik untuk tahu siapa dia. David membungkuk dan berbicara tentang kasus Noxy Chemical, di mana penduduk sekitar telah memilih Lee Jin Suk sebagai perwakilan untuk menuntut perusahaan atas masalah keamanan, menuntut pabrik kimia untuk dipindahkan. Baru-baru ini, Noxy Chemical menyebabkan polusi yang mengakibatkan banyak orang meninggal. Gugatan kolektif ini sekarang ditangani oleh perwakilan Kang. Sementara itu, David adalah pengacara yang disewa oleh Noxy Chemical. Pengacara David membual bahwa dia pasti akan memenangkan kasus ini. Melihat Kang Suk masih tidak peduli, dia mengungkapkan hubungan di antara mereka. Tahun itu, dia hampir bersama Kang Suk di kantor hukum Harvard untuk melakukan sidang tiruan. Sehari sebelum sidang, dia mengalami kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan dia melewatkannya dengan sangat disayangkan. Dia berpikir bahwa alasan Kang Suk menonjol dalam sidang tiruan adalah karena ketidakhadirannya. Sekarang mereka berdua saling berhadapan lagi. Dia pasti akan membuat Kang Suk mengakui kemampuannya. Kang Suk tidak rela diprovokasi, jadi dia secara proaktif mengambil alih kasus Noxy Chemical. Dia ingin menunjukkan kepada David apa itu kekuatan yang sebenarnya. Setelah diselidiki, orang-orang Kang Suk mendapatkan rekaman panggilan antara perwakilan farmasi dan David. Kang Suk menolak untuk menerima bukti yang tidak dapat dijelaskan asalnya. Dia tidak dapat menyerahkan bukti ilegal di pengadilan. Mengingat bantuan lawan selama ini, dia tetap akan membayar biaya kerja kerasnya. Tapi dia tidak butuh rekaman ini. Sebelumnya, dia pertama-tama mengirim orang untuk menyerang Lee Jin Suk. Kemudian, di depan staf litigasi, David membagikan kartu nama dan menyatakan Noxy Chemical akan membayar kompensasi 10 juta per korban. Jika setuju menerima kompensasi, silakan hubungi dia. Jika tidak, proses litigasi akan terus berlanjut. Proses ini akan memakan waktu beberapa tahun. Dan Noxy Chemical adalah perusahaan besar, memiliki cukup uang dan waktu untuk litigasi jangka panjang. Kang Suk marah karena kecurangan yang terang-terangan. Setelah kembali, dia mendapatkan rekaman dari informan. Untuk kasus hukum melawan perusahaan besar, mediasi adalah hasil terbaik. Kang Suk mengambil rekaman itu untuk bernegosiasi dengan David, menggunakan rekaman itu untuk memaksa David menandatangani perjanjian. Jika tidak, dia lebih baik melanggar etika profesional pengacara dan akan menggunakan jalur tidak resmi di pengadilan untuk mempublikasikan rekaman dan membawa David ke pengadilan. Dalam rekaman itu, perwakilan Noxy Chemical untuk memaksa Lee Jin Suk menyerah telah memerintahkan David untuk menggunakan metode ilegal untuk menyakiti putri Lee Jin Suk. Setelah rekaman itu disebarkan, David tidak hanya harus menghadapi hukum,
tetapi karirnya juga akan berakhir. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh pihak Kang Suk. Keesokan harinya, saat pergi bekerja, Yo En-u dan Kang Suk bertemu dengan Jak Sa-yu di bawah gedung perusahaan. Melalui percakapan mereka, Yo En-u terkejut mengetahui sebelum menjadi pengacara, Kang Suk pernah menjadi jaksa di bawah Jak Sa-yu. Karena rasa ingin tahu, Yo En-u meminta Gina untuk membantunya mencari informasi tentang Kang Suk. Setelah Gina mencari dengan teliti, tidak ada catatan di arsip perusahaan yang menyebutkan bahwa Kang Suk pernah menjadi jaksa. Namun, dalam database kehakiman, informasi tentang Kang Suk sangat rinci. Yo En-u meminta Gina untuk mengambil tangkapan layar informasi ini dan mengirimkannya kepadanya. Karena terlalu bersemangat, dia bahkan melakukannya sendiri, tetapi tidak menyadari bahwa dia telah memegang tangan Gina. Setelah keduanya menyadarinya, mereka merasa sedikit canggung. Kemudian Yo En-u bertanya kepada Sekretaris Hong, rahasia gelap apa yang dimiliki Kang Suk? Karena dia menyadari bahwa ketika Kang Suk bertemu dengan Jak Sa-yu, ekspresinya sangat tidak wajar. Ketika Sekretaris Hong mendengar nama Jak Sa-yu, ekspresinya langsung menjadi serius. Jelas dia juga tahu beberapa hal, tetapi dia dengan serius memperingatkan Yo En-u untuk tidak sembarangan bertanya tentang urusan pribadi Kang Suk. Tidak lama kemudian Kang Suk menerima kasus baru. Perusahaan akuntan Namyang, mitra dari kantor hukum, berencana untuk memecat petinggi perusahaan, Direktur Utama Bank Chusan. Alasan pemecatan adalah karena Bank Chusan memalsukan ijazahnya. Yo En-u, yang direkrut, akan menghadapi risiko pemecatan jika orang lain mengetahuinya. Kang Suk sepertinya melihat kekhawatiran di hati Yo En-u, jadi dia berjanji bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi padanya. Yo En-u masih tidak tenang dan ingin terus bertanya lebih banyak. Tepat pada saat itu, perwakilan Kang masuk dan memotong pembicaraan mereka. Kemudian Yo En-u mengatur ulang dokumen dan berinisiatif mencari Bank Chusan untuk mencari tahu situasinya. Bank Chusan sangat sedih, dia telah bekerja keras untuk perusahaan selama 15 tahun. Dia telah berkorban demi perusahaan, tidak membawa apa-apa, tetapi perusahaan dengan mudah membuangnya seperti selembar kertas yang tidak berguna. Yo En-u memahami suasana hati Bank Chusan, dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpuasan di hatinya, dia seharusnya tidak memalsukan ijazah. Setelah kembali ke perusahaan, Yo En-u melaporkan kepada Kang Suk bahwa masalah Bank Chusan tidak hanya sekadar pemalsuan ijazah. Tetapi Kang Suk memarahinya karena terlalu ikut campur, menekankan bahwa dia hanya perlu mengikuti perintah, tidak perlu mencari tahu hal-hal yang tidak seharusnya diselidiki. Yo En-u berargumen dengan alasan bahwa pekerjaan ini tidak hanya melibatkan Bank Chusan tetapi juga keluarganya di belakangnya, dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Kang Suk menunjukkan bahwa Yo En-u melihat dirinya di dalam Bank Chusan, memperingatkan agar tidak membiarkan Kang Suk secara pribadi ikut campur dalam pekerjaan dan memintanya untuk menyerahkan dokumen, memanggil Bank Chusan ke perusahaan agar Kang Suk dapat menyelesaikannya sendiri. Kang Suk setuju untuk bertemu dengan Jak Sa-yu, ada hubungan yang rumit di antara keduanya. Dulu Kang Suk bekerja di kejaksaan, Jak Sa-yu secara proaktif menawarkan diri untuk menerimanya sebagai anak didiknya. Kemudian, sesuatu terjadi yang menyebabkan Kang Suk dengan tegas memisahkan diri dari Jak Sa-yu dan meninggalkan kejaksaan. Saat ini Jak Sa-yu sedang diselidiki oleh Inspektorat Khusus, dia berharap Kang Suk bisa berdiri di sisinya, jangan mengkhianatinya. Kang Suk mengungkapkan sikapnya, dia tidak akan secara proaktif menuduh Jak Sa-yu, tetapi jika tidak dapat dihindari untuk berhadapan di pengadilan, dia juga tidak akan memberikan kesaksian palsu untuk Jak Sa-yu. Pagi-pagi sekali, Yo En-u bergegas ke Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan akuntan Namyang untuk mencari informasi tentang Bank Chusan. Pihak lawan tidak mau mengungkapkan informasi karyawan, Yo En-u memperkenalkan dirinya sebagai orang dari kantor hukum Kang En-ham, berbohong bahwa dia datang untuk mencari informasi demi menyelesaikan masalah yang dipercayakan oleh perwakilan Namyang. Melihat pihak lawan masih tidak percaya, dia berpura-pura menelepon perwakilan SIM. Setelah berpura-pura sebentar, Yo En-u berhasil mendapatkan dokumen yang diinginkannya. Sambil menunggu, dia melihat pengumuman yang ditempel di dinding, mengetahui bahwa Kepala Departemen Cheung telah dipecat karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekretaris Hong memberikan surat panggilan dari kantor investigasi khusus kepada Kang Suk dan bertanya bagaimana dia akan menghadapinya. Dia juga mengingatkan Kang Suk, jangan lupa bagaimana dia awalnya meninggalkan kejaksaan. Dan alasan mereka berdua bisa bekerja sama adalah karena Kang Suk tidak bersekongkol dengan Jak Sa-yu sampai akhir. Tepat pada saat itu, Yo En-u tiba-tiba masuk memotong percakapan mereka.
Sebelum memberikan informasi pribadi Bang Chusan kepada Kang Suk, dia mengatakan apa yang dia ketahui tentang hubungan antara Kang Suk dan Jak Sayu. Dia memberitahu Kang Suk bahwa Jak Sayu diduga merusak bukti dan sedang diselidiki oleh kantor investigasi khusus. Jika hal ini berhubungan dengan Kang Suk juga bisa terlibat. Kemudian dia mengeluarkan dokumen tentang kasus tabrak lari dan meletakkannya di depan Kang Suk. Dia telah menyelidiki bahwa kasus tabrak lari ini adalah kasus terakhir yang Kang Suk tangani saat masih menjadi jaksa. Akhirnya dinyatakan tidak bersalah karena kurangnya bukti. YONU menduga Jak Sayu awalnya mencari Kang Suk untuk memanfaatkannya. Sementara itu, Kang Suk melanggar prinsip untuk masuk ke kantor hukum, mungkin juga punya niat untuk memanfaatkannya. Pembicaraan mereka belum selesai, Sekretaris Hong masuk dan mengumumkan bahwa Bang Chusan sudah datang ke ruang rapat. Kang Suk memperingatkan YONU untuk tidak berbicara sembarangan di depan Bang Chusan. Kang Suk mendorong kontrak kompensasi pemecatan ke depan Bang Chusan, memintanya untuk menandatangani dan diam-diam meninggalkan perusahaan. Bang Chusan dengan tegas tidak menerima dan tidak mengakui bahwa dia telah menggunakan ijazah palsu. YONU berdiri dan bersaksi bahwa Bang Chusan tidak berbohong. Dia menunjukkan bahwa ketika Bang Chusan dipromosikan menjadi manajer senior, perusahaan telah menyelidiki latar belakangnya. Perwakilan SIM telah mengetahui 7 tahun yang lalu bahwa Bang Chusan putus kuliah di tengah jalan. Alasan mengapa dia baru sekarang menuduh Bang Chusan memasukkan ijazah adalah karena bulan lalu bawahan langsung Bang Chusan, Kepala Departemen Cheung, dipecat. Kepala Departemen Cheung pernah mengatakan kepada Bang Chusan, selain pendapatan normal perusahaan, sepertinya ada pendapatan gelap dari perusahaan-perusahaan fiktif. Tapi perwakilan SIM mengatakan kepada Bang Chusan, perusahaan-perusahaan fiktif tidak ada hubungannya dengan kita. Kenyataannya adalah karena Kepala Departemen Cheung melakukan korupsi, jadi dia dipecat. Ketika mendengar ini, Bang Chusan tersadar, ternyata masalah perusahaan fiktif itu nyata. Perwakilan SIM takut dia membocorkan rahasia, jadi dia menggunakan alasan palsu untuk mengusirnya dari perusahaan. Bang Chusan dengan marah mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk meninggalkan perusahaan, dan mengancam akan menuntut perusahaan sampai akhir. YONU buru-buru menasihatinya untuk tenang dan mengatakan bahwa Bang Chusan telah bekerja di perusahaan selama 15 tahun, menghususkan diri dalam mengelola dokumen pajak. Jika perusahaan sengaja mencari kesalahan dalam manajemen pajak, Bang Chusan bisa menghadapi hukum. Sekarang cara paling aman adalah menandatangani kontrak kompensasi pemecatan terlebih dahulu, menunggu untuk menemukan bukti pendapatan ilegal perwakilan SIM, dan kemudian melakukan serangan balik yang kuat. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Bang Chusan akhirnya menandatangani. YONU memberikan kontrak kepada Kang Suk, tidak mampu berjuang untuk keadilan bagi Bang Chusan. Dia merasa sangat gagal, dan pada saat yang sama dia juga meragukan Kang Suk. Dia membongkar rahasia antara Kang Suk dan Jak Sayu, kasus terakhir Kang Suk 10 tahun lalu. Di pengadilan, dia menyerahkan bukti untuk berdebat, tetapi rekaman video sebagai bukti telah dihancurkan, tidak dapat dibuka. Saat ini Kang Suk baru ingat tadi malam saat minum bersama Jak Sayu, saat berpisah Jak Sayu bersumpah untuk mengatakan kepadanya, di pengadilan cukup percaya pada diri sendiri. Saat itu Kang Suk tidak mengerti arti di dalamnya. Tetapi sekarang dia mengerti, Jak Sayu sendiri yang diam-diam menghancurkan bukti. Kang Suk membenci perilaku Jak Sayu dan tidak bisa menerima kesalahannya sendiri. Dalam kemarahan, dia meninggalkan kantor kejaksaan. Kang Suk bertanya kepada YONU tentang pandangannya mengenai keadilan. YONU berpendapat bahwa keadilan adalah mengembalikan apa yang pantas diterima oleh setiap orang, baik itu di masa lalu maupun sekarang. Jika membuat keputusan yang salah, maka harus menanggung konsekuensi yang disebabkan oleh kesalahan tersebut. Kang Suk mengerti bahwa YONU sedang menyelidiki pelanggaran perwakilan SIM, mencoba menuntut keadilan bagi Bang Chusan. Dia memberitahu YONU, jika rahasia kantor 6 NHNG terbongkar, akan membahayakan langsung perusahaan hukum. Jadi, dia mendukung tindakan YONU, tetapi juga menekankan bahwa sebelum ada hasil, kerahasiaan harus dijaga sepenuhnya. Baik kantor 6 NHNG maupun firma hukum tidak boleh tahu terlebih dahulu tentang tindakan YONU. Setelah mendapat dukungan, YONU merasa jauh lebih lega. Dia beralih untuk peduli tentang bagaimana Kang Suk akan menangani masalah yang berhubungan dengan Jak Sayu. Perwakilan Kang mengusulkan agar Kang Suk bersaksi, menuduh Jak Sayu melakukan pelanggaran hukum. Bagi Kang Suk, Jak Sayu telah banyak membantunya. Saat itu, Kang Suk telah menanyai Jak Sayu tentang penghancuran bukti dan pembebasan pelaku tabrak lari. Dia mencurigai itu adalah jalan pintas untuk promosi, karena itu adalah orang dari anggota parlemen. Jak Sayu menjelaskan dengan serius, hanya perlu menutup mata sekali maka bisa naik ke posisi di mana tidak perlu melihat wajah siapapun. Dengan begitu baru bisa menangkap orang-orang jahat yang sebenarnya, mewujudkan keadilan yang sesungguhnya,
berdasarkan hal-hal yang telah berlalu. Selama bertahun-tahun Kang Suk masih memendam harapan, mengira perilaku Jaksa Yu mungkin untuk mendapatkan kekuasaan kemudian menghukum orang jahat. Oleh karena itu, harus dengan tangan sendiri membongkar Jaksa Yu membuatnya sangat sedih. Di sisi lain, pengacara C secara tidak sengaja melihat Yoenu sedang memeriksa laporan keuangan Namhan dan firma hukum, lalu mempertanyakan tujuan Yoenu. Yoenu dengan cerdik berbohong bahwa dia sedang belajar dan menjelaskan tren spesialisasi firma hukum. Dia hanya bisa menghafal angka. Pengacara C tidak percaya ini, langsung menghubungi perwakilan SIM, menanyakan apakah dia tahu bahwa Yoenu memeriksa buku. Setelah perwakilan SIM mengetahuinya, dia segera datang ke firma hukum, melaporkan kepada perwakilan Kang tentang Yoenu yang menyelidiki pelanggan dan meminta Yoenu dipecat. Perwakilan Kang memberitahu Kang Suk bahwa dia harus segera mengusir Yoenu dari kantor hukum karena melanggar peraturan. Kang Suk membawa Yoenu untuk bertemu perwakilan Kang. Yoenu menyerahkan dokumen yang dia temukan kepada perwakilan Kang. Perwakilan SIM membeli dan menjual perusahaan palsu di luar negeri melalui perusahaan palsu untuk menipu uang pelanggan. Dalam 5 tahun telah menipu total 5,7 miliar dan kantor hukum mengalami kerugian terberat. Perwakilan Kang sangat terkejut, untungnya berkat penyelidikan Yoenu, mereka dapat menemukan masalahnya lebih awal. Pengacara C menganggap dirinya pintar tetapi telah mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Hanya ada satu cara, yaitu pergi sendirian untuk memeriksa pajak dengan Yoenu. Meskipun telah berjasa, dia terhindar dari nasib dipecat. Tetapi fakta bahwa Yoenu menyelidiki orang yang diamanahkan adalah nyata. Perwakilan akan memerintahkan dia untuk mengambil cuti sementara, menunggu instruksi baru-baru dapat kembali bekerja. Kang Suk masih sulit memutuskan apakah akan bersaksi menuduh jaksa pensiunan telah menghancurkan bukti atau tidak. Sekretaris Hong tidak tega melihatnya menderita seperti itu sehingga dia menyerahkan beberapa bukti kepada perwakilan Kang. Ternyata sekretaris Hong pernah bekerja di kantor kejaksaan, telah menyaksikan jaksa pensiunan memalsukan bukti persidangan. Dia tahu perilaku jaksa pensiunan cepat atau lambat akan terungkap, jadi dia diam-diam mencatat waktu dan cara jaksa pensiunan menghancurkan bukti. Dia tidak ingin memaksa Kang Suk untuk mengakui bahwa jaksa pensiunan adalah orang jahat. Berharap perwakilan Kang menggunakan bukti-bukti ini, membantu Kang Suk melepaskan diri dari ikatan moral jaksa pensiunan. Perwakilan Kang membawa bukti untuk menemui jaksa pensiunan, meminta dia mengakui kesalahannya kepada kejaksaan khusus lalu menulis surat pengakuan dosa, dan setelah itu tidak boleh muncul di hadapan Kang Suk lagi. Jika tidak, bukti-bukti ini akan membuatnya hancur dan tercemar. Jaksa pensiunan terpaksa berkompromi, secara sukarela mengaku bersalah lalu meninggalkan kantor kejaksaan. Kang Suk tidak tahu hal itu dan mengira jaksa pensiunan telah sadar, merasa terhibur karena dia telah membuat pilihan seperti itu, senang karena masalah ini akhirnya membuahkan hasil. Setelah itu Kang Suk secara pribadi menemui Yoenu, mengumumkan bahwa penangguhan tugas telah berakhir. Keduanya bersama-sama menghadapi perwakilan SIM yang datang berkunjung. Yoenu satu persatu menyebutkan detail perusahaan palsu, memaksa perwakilan SIM untuk mengakui kesalahannya. Perwakilan SIM menyerang balik bahwa Yoenu hanya magang, tidak memenuhi syarat untuk mengkritiknya. Perwakilan Kang membela Yoenu, menegaskan bahwa Yoenu adalah pengacara resmi perusahaan. Perwakilan SIM masih berusaha menyangkal, meminta mereka untuk menyerahkan bukti. Yoenu membuka pintu dan mengundang Bang Chusang yang sedang menunggu di luar masuk. Bang Chusang dan Yoenu sama-sama memiliki otak super, sangat peka terhadap angka. Telah menemukan perbedaan yang mencengangkan dalam laporan keuangan Namhan, yang membuat perwakilan SIM tidak bisa lepas dari kejahatan. Perwakilan Kang dengan baik hati mengingatkan perwakilan SIM, sebaiknya proaktif untuk mengungkapkan semuanya. Jika tidak, 5 tahun ke depan akan berada di penjara. Wajah perwakilan SIM menjadi pucat, terpaksa harus menerima kekalahan. Bang Chusang sangat berterima kasih atas bantuan Yoenu, mengukir budi baik ini dalam hatinya. Setelah itu Yoenu datang ke rumah Kang Suk, memberinya setumpuk dokumen, yaitu kasus pembunuhan mahasiswi Kim Minju 12 tahun yang lalu. Ini adalah kasus pertama yang ditangani Kang Suk saat menjadi jaksa penuntut umum. Dari luar kasus ini tidak ada masalah. Tetapi ketika Yoenu mencari barang bukti Jaksa Yu, dia menemukan surat cinta yang dikirim Kim Minju kepada Kang Suk Heon. Saat itu Kang Suk Heon mengatakan bahwa dia dan Kim Minju adalah sepasang kekasih, tetapi tidak menemukan bukti hubungan asmara mereka. Oleh karena itu Kang Suk Heon dianggap berbohong dan dijatuhi hukuman sebagai dalang. Sekarang surat cinta ini muncul, membuktikan Kang Suk Heon tidak berbohong. Itu karena Jaksa Yu telah menyembunyikan surat cinta itu, sengaja menyesatkan seluruh kasus. Yoenu memberitahu Kang Suk bahwa Kang Suk Heon dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Saat ini 3 tahun lagi akan dibebaskan. Kang Suk memutuskan untuk menghadapi kesalahannya sendiri, mengajukan peninjauan kembali kasus Kang Suk Heon,
dia akan menjadi pengacara pembela. Perwakilan Kang bersikeras untuk tidak setuju jika setelah peninjauan kembali dan dinyatakan tidak bersalah, tidak hanya reputasi Kang Suk akan terpengaruh, tetapi juga akan melibatkan seluruh kantor hukum. Namun Kang Suk sudah bertekad meskipun harus melepaskan posisi mitra senior, dia juga harus memulihkan nama baik Kang Suk Heon, menemukan kembali hati nurani dan keadilan. Pengacara C dan pengacara lainnya menekan perwakilan Kang. Jika Kang Suk mengajukan peninjauan kembali maka mereka akan merenggangkan hubungan dengan kejaksaan, saat itu pasti akan berdampak serius pada kantor hukum. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, semua orang tidak setuju dengan peninjauan kembali. Perwakilan Kang mengatakan dibandingkan dengan tekanan dari luar, bahaya yang lebih besar adalah perpecahan internal. Dia memperingatkan pengacara C, dialah yang merupakan pemilik kantor hukum, tidak ada yang berhak memutuskan menggantikannya. Pengacara C yang kecewa harus mundur. Setelah itu, Kang Suk memberikan surat cinta Kim Min Joo kepada Kang Suk Heon. Dengan jujur menceritakan bahwa 12 tahun yang lalu ada orang yang menghancurkan bukti, dan Kang Suk telah membuat penilaian yang salah. Sekarang dia ingin mengajukan peninjauan kembali kasus untuk memulihkan nama baik Kang Suk Heon. Kang Suk Heon sangat marah. Selama 12 tahun di penjara, tubuh dan pikirannya telah disiksa. Bukan hanya dengan satu kata maaf bisa menebusnya. Dia tidak peduli dengan peninjauan kembali. 3 tahun lagi keluar dari penjara, dia ingin membalas dendam pada Han Santai dan Kim Jin Gil yang telah bersaksi bahwa dia menganiaya pacarnya, bersama dengan Kang Suk yang telah membuat penilaian yang salah. Kang Suk menceritakan reaksi Kang Suk Heon kepada Yo En-woo. Hal yang mendesak adalah membuat Kang Suk Heon berubah pikiran. Jangan melakukan hal yang salah setelah bebas dari penjara. Saat ini Kang Suk menerima telepon. Dia membawa Yo En-woo untuk menangani kasus lain. Putra Profesor Lee, Jun Gil kemarin mengadakan pesta di klub untuk merayakan ulang tahun ke-20. Dalam perjalanan pulang, dia merasakan ada sesuatu yang menabrak mobilnya. Saat itu terlalu gelap, dia tidak yakin apakah dia benar-benar menabrak seseorang. Kebetulan kamera dashboard kemarin belum dicadangkan, dia sangat takut benar-benar melukai orang. Yo En-woo pergi untuk mencari informasi lalu lintas dan dengan cepat menerima berita. Korban yang terluka adalah seorang pelajar asing berusia 24 tahun. Tadi malam telah dibawa ke rumah sakit oleh 119. Dokter mendiagnosis pelajar asing itu mengalami patah tulang rusuk dan memiliki gejala pendarahan otak. Saat ini kondisinya stabil. Jun Gil mengaku bahwa dia sendiri yang melaporkan ke polisi. Dia tidak minum alkohol saat pertemuan, merasa telah menabrak benda aneh sehingga dia melapor ke polisi terlebih dahulu. Karena ketakutan, dia pulang terlebih dahulu tanpa tetap di tempat kejadian. Kang Suk bernegosiasi dengan polisi. Kasus ini ditetapkan sebagai kecelakaan. Jun Gil tidak bersalah. Tidak lama kemudian Kang Suk menerima berita, Jun Gil ditahan sementara untuk penyelidikan. Keduanya pergi menemui jaksa penuntut yang menangani kasus Jun Gil. Pihak lain memberitahu mereka bahwa pelajar asing itu tiba-tiba meninggal karena pendarahan otak pada dini hari. Sekarang kasusnya bukan lagi kecelakaan tetapi tabrak lari. Yeon-woo datang ke tempat kejadian untuk mencari petunjuk. Dia melihat 2 dinding di dekatnya memiliki grafiti. Di antara mereka ada satu tanda tangan pada sebuah gambar, persis seperti tanda tangan di rumah korban. Dia melaporkan perkembangan kasus kepada Kang Suk. Pelajar asing itu adalah seorang desainer lukisan dinding. Semua orang tahu bahwa menggambar grafiti di jalan adalah tindakan ilegal. Untuk menghindari deteksi polisi, banyak orang yang menyukai grafiti sering melukis pada malam hari. Kamera pengintai menunjukkan malam itu pelajar asing itu mengenakan pakaian serba hitam. Untuk memudahkan melarikan diri ketika ketahuan, dia memilih untuk menggambar di tempat yang paling dekat dengan jalan. Artinya, ketika pelajar asing itu sedang melukis, ada seseorang yang muncul. Dia buru-buru melarikan diri sehingga terjadi tabrakan. Kang Suk menyuruh Yeon-woo menemui keluarga pelajar asing untuk berdamai. Pemakaman belum selesai. Sekarang adalah waktu terbaik untuk berdamai. Jika dibiarkan lebih lama maka kesedihan akan berubah menjadi kemarahan. Keluarga tidak akan mudah setuju. Yeon-woo mengerti tugasnya adalah membantu Jung Gi-hyo agar tidak masuk penjara. Tetapi menurutnya apa yang disebut waktu emas justru menaburkan garam pada luka keluarga. Tahun itu, orang tua Yeon-woo juga meninggal karena tabrakan mobil. Pada hari pemakaman, pengacara berjas datang untuk menemui neneknya dan berbicara tentang perdamaian. Sama sekali tidak bersimpati pada penderitaan mereka. Untuk pertama kalinya dia merasa pakaian standar orang sukses sangat menyilaukan. Juga untuk pertama kalinya dia memiliki keinginan kuat untuk menjadi pengacara di masa depan. Tiba-tiba mengerti alasan mengapa dia selalu tidak pergi untuk berdamai, Kang Suk mengatur agar Yeon-woo pergi untuk bernegosiasi perdamaian dengan keluarga pelajar asing.
asing dan mengumumkan jumlah kompensasi maksimum adalah 500 juta won. Yeonwoo sangat sakit hati. Dia merasa tindakannya saat ini sama persis dengan pengacara yang datang untuk menegosiasikan kompensasi dengan neneknya tahun itu. Jadi dia mencari Jina untuk mencurahkan kegundahannya. Jina dengan sabar menasihatinya, meskipun prosedurnya mungkin sama dengan pihak lain, tetapi dia sepenuh hati untuk keluarga yang kehilangan. Ini pada dasarnya sangat berbeda dari pengacara itu. Mendengar kata-kata Jina, Yeonwoo melepaskan ikatan di hatinya dan pergi ke rumah pelajar asing. Keluarga korban telah memahami perkembangan kasus. Mereka setuju untuk berdamai. Dengan perasaan cemas, mereka mengusulkan permintaan kompensasi 50 juta won. Yeonwoo menjelaskan bahwa mereka adalah pekerja asing, keluarga miskin, dan secara sukarela menaikkan jumlah kompensasi menjadi 500 juta won. Silakan berlangganan saluran Gimmigo agar tidak ketinggalan video menarik. Dia menceritakan hal ini kepada Kang Suk, berharap bisa menebus kesalahan. Mengingat kembali penyebab yang telah ditetapkan sebelumnya, Kang Suk dengan serius menunjukkan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, dan dia telah secara sukarela menaikkan uang kompensasi menjadi 500 juta won. Keluarga korban sudah menerima perdamaian, tidak perlu membuat masalah lagi. Tetapi Yeonwoo tidak mau menyerah dengan mudah. Dia bersikeras bahwa karena kasus ini dimulai olehnya, maka harus diselesaikan juga olehnya. Dia mendatangi jaksa penuntut yang menangani kasus ini dan menjelaskan, Junggil mengemudi dalam keadaan linglung karena menggunakan obat-obatan, berharap kasus ini bisa ditinjau kembali. Jaksa Kim hanya ingin bekerja di kantor hukum Kang Enham untuk menyenangkan Kang Suk. Dia memihak Junggil di bawah kendalinya. Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan kepada Junggil. Yeonwoo dengan marah mengkritik jaksa Kim sebagai egois, menekankan bahwa penyebabnya adalah Junggil yang linglung. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengatakan kebenaran kepada keluarga korban. Kang beranggapan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Kang Suk juga dengan tegas menegur Yeonwoo, menunjukkan bahwa penyelidikan ulang Junggil adalah pelanggaran sumpah kerahasiaan pengacara. Jika Junggil menuntutnya, tidak hanya kantor hukum yang akan terlibat tetapi polisi dan kejaksaan juga akan menyelidikinya. Kang Suk memperingatkan Yeonwoo jika masih ada situasi melampaui batas untuk apa yang disebut keadilan, maka dia akan mempertimbangkan untuk memecat Yeonwoo. Yeonwoo terpaksa berkompromi, tetapi dia tetap pergi mencari Junggil untuk menjelaskan, meskipun segalanya tampak sudah berakhir, tetapi dia masih belum bertanggung jawab atas tindakannya. Jika tidak ingin hidup dalam penyesalan seumur hidup, sebaiknya perbaiki kesalahan sesegera mungkin. Setelah berpikir matang dan tidak tahan dengan siksaan hati nurani, Junggil secara sukarela pergi ke kantor polisi dengan jujur mengakui penyebab sebenarnya dari tabrakan itu adalah karena dia telah menggunakan obat-obatan. Setelah semuanya diselesaikan, Yeonwoo kembali sendirian untuk menemui Kang Suk Heon. Dia menasihati Kang Suk Heon untuk menerima peninjauan kembali. Tahun itu Kang Suk Heon memiliki riwayat penggunaan obat-obatan. Kim Min-ju telah menerimanya meskipun memiliki masa lalu yang tidak baik. Dia masih bersama dengannya merencanakan masa depan, meskipun hanya untuk Kim Min-ju, dia harus menghargai hidup dan hidup dengan baik. Kang Suk Heon yakin, akhirnya setuju untuk peninjauan kembali. Yeonwoo mendapatkan kesaksian dari 2 saksi tahun itu, yaitu Han San-tae dan Kim Jin-gyu. Kedua orang itu menyaksikan Kang Suk Heon melarikan diri dari rumah Kim Min-ju, tetapi situasi yang Kang Suk Heon akui justru sebaliknya. Dia melihat Han San-tae dan Kim Jin-gyu lari keluar dari rumah Kim Min-ju, kemudian menemukan Kim Min-ju telah dibunuh. Dua kesaksian yang sama sekali bertolak belakang, dan Kang Suk Heon memiliki riwayat penggunaan obat-obatan. Han San-tae dan Kim Jin-gyu sama-sama teman masa kecil Kim Min-ju, sehingga sulit bagi orang untuk percaya pada kesaksian Kang Suk Heon. Ayah Han San-tae adalah anggota parlemen dari partai yang berkuasa yang berasal dari hakim. Kang Suk menganalisis, karena keduanya berasal dari keluarga kaya, kemungkinan besar mereka menggunakan obat-obatan bersama Kang Suk Heon. Dalam pemeriksaan awal Kim Min-ju tidak ditemukan kandungan obat, tetapi pada tas obat ada jejak DNA. Setelah diperiksa itu bukan milik Kim Min-ju dan Kang Suk Heon, melainkan milik orang ketiga. Dan 5 tahun setelah kasus terjadi, Han San-tae ditangkap polisi karena masalah narkotika. Yeonwoo menganalisis, polisi dan jaksa Yu telah bekerja sama dengan Han San-tae memainkan sebuah sandiwara. Tujuannya adalah agar Kang Suk Heon menanggung kejahatan. Kang Suk pergi menyerahkan dokumen peninjauan kembali. Jaksa penuntut yang menangani pembelaan peninjauan kembali adalah kenalan lama Kang Suk. Dia mencemooh Kang Suk sebagai pengkhianat yang mengkhianati guru dan atasannya. Berita Kang Suk menyerahkan bukti yang menuduh jaksa Yu
Ju telah menyebar ke seluruh kantor kejaksaan. Sekarang Kang Suk telah menjadi pengkhianat yang dibenci oleh semua orang di kalangan ini. Sekretaris Hong dan perwakilan Kang baru saja mengungkapkan kebenaran. Mereka menggunakan bukti untuk memaksa Jaksa Yu mengaku. Keesokan harinya, pengadilan meninjau kembali kasus Kang Suk Heon. Jaksa penuntut lawan memfitnah Kang Suk Heon menahan Kim Min Ju, bahkan memaksanya minum obat. Hakim tidak peduli dengan pembelaan Kang Suk, sepenuhnya memihak jaksa penuntut, meminta kedua belah pihak untuk berdiskusi dan berpotensi membatalkan sidang peninjauan kembali. Namun Kang Suk tidak menerima pembatalan peninjauan kembali, kasus Kang Suk Heon kembali disidangkan. Saksi tahun itu, Han Santai dan Kim Jin Gi Hyu juga bersaksi lagi di pengadilan. Han Santai berbohong bahwa Kim Min Ju telah meminta untuk putus. Setelah mendengar itu, Kang Suk Heon mengikutinya dan mengancamnya. Mereka karena khawatir akan keselamatan Kim Min Ju sehingga dia datang untuk memeriksa. Kebetulan menyaksikan adegan Kang Suk Heon membunuh Kim Min Ju, menghadapi kebohongan Han Santai. Kang Suk mengeluarkan bukti terkuat untuk menyerang balik. Dia bertanya kepada Han Santai apakah berani melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa jejak cairan pada tas obat bukan miliknya. Han Santai dan Kim Jin Gi Hyu merasa bersalah. Jaksa penuntut lawan segera menghentikan interogasi Kang Suk, menganggap bahwa jejak cairan pada tas obat kemungkinan laporannya dipalsukan dan terkontaminasi. Akhirnya hakim memutuskan DNA tidak dapat diterima sebagai bukti. Jalan ini tidak berhasil, Kang Suk memutuskan untuk menggunakan taktik berputar-putar. Dia sengaja meminjam nama lawan untuk memanggil Han Santai dan Kim Jin Gi Hyu untuk bertemu. Dia juga sengaja memprovokasi hubungan di antara mereka, membuat kepercayaan di antara mereka perlahan-lahan runtuh. Setelah Han Santai dan Kim Jin Gi Hyu pergi, Kang Suk mengumpulkan DNA dari gelas anggur yang telah mereka gunakan untuk dikirimkan dan dicocokkan. Perwakilan Kang menggunakan taktik bujukan halus untuk meminta pengacara Che meminta adiknya yang bekerja di pusat forensik untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan laporan pengujian. Setelah itu Kang Suk memberikan hasil tes DNA kepada jaksa penuntut lawan. Hasilnya menunjukkan jejak cairan pada tas obat sepenuhnya cocok dengan DNA Han Santai. Jaksa penuntut lawan menuduh dia mengumpulkan DNA saksi secara ilegal. Laporan pengujian ini tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Dia juga mencemooh bahwa jika Han Santai adalah pelaku sebenarnya, maka orang yang memasukkan Kang Suk Heon yang tidak bersalah ke penjara 12 tahun yang lalu adalah Kang Suk, dan mengatakan bahwa kecuali Han Santai mengaku sendiri, jika tidak maka Han Santai tidak bisa dihukum karena pembunuhan. Han Santai mengambil foto-foto pertemuan pribadi Kim Jin Gyu. Ketika melihat foto-foto itu, Han Santai menjadi sangat marah lalu menjambak rambut Kim Jin Gyu, memperingatkan jika berani berbicara omong kosong maka akan membiarkan Jin Gyu bertemu dengan ayahnya. Kim Jin Gyu gemetar ketakutan melangkah keluar dari klub malam, tepat saat bertemu Kang Suk dan Yo Nu yang sedang berjalan mendekat. Kang Suk mengambil kesempatan untuk menakut-nakuti Kim Jin Gyu. Meskipun hari ini Han Santai tidak melakukan apa-apa, itu tidak menjamin di masa depan dia tidak akan bertindak. Jika dia mengaku sendiri maka bisa meminta hukuman di bawah 5 tahun dengan tuduhan menyembunyikan kejahatan. Akhirnya Kim Jin Gyu menyerah, mengungkapkan bahwa pembunuh Kim Min Ju adalah Han Santai. Dia telah menyaksikan seluruh proses dengan mata kepalanya sendiri. Ketika mereka melarikan diri, mereka bertemu dengan Kang Suk Heon di koridor. Han Santai untuk menghindari kejahatan, dia telah mendorong semua kesalahan ke Kang Suk Heon. Dengan kesaksian Kim Jin Gyu, Han Santai ditangkap. Kang Suk Heon dibebaskan tanpa bersalah. Kang Suk dan Yeon Woo meminta maaf kepada Kang Suk Heon dan membantunya memulai hidup baru. Kasus ini diselesaikan dengan lancar. Tetapi Kang Suk menerima telepon dari jaksa Kim, memintanya untuk memenuhi kesepakatan. Merekrut dirinya sendiri ke firma hukum, jika tidak maka dia akan mengungkapkan identitas asli Yeon Woo. Tepat pada saat itu, perwakilan Kang dan sekretaris Hong lari dengan panik, memberitahu Kang Suk bahwa perwakilan HAM akan kembali. Perwakilan HAM pernah menjadi salah satu mitra Kang En-ham. Tahun itu dia tidak hanya menggelapkan uang dan berselingkuh, tetapi juga bersekongkol untuk menjebak perwakilan Kang. Akhirnya kejahatannya terungkap sehingga diusir dari perusahaan. Saat ini, istri dari perwakilan HAM telah meninggal, dan tidak ada lagi yang bisa menahannya. Perwakilan Kang khawatir bahwa perwakilan HAM akan melakukan apa saja untuk kembali ke perusahaan. Setelah Kang Suk menulis ini, dia menegosiasikan persyaratan dengan perwakilan Kang. Dia memiliki cara untuk membuat perwakilan HAM tidak bisa kembali ke perusahaan. Dan persyaratannya adalah, perwakilan Kang harus setuju untuk merekrut jaksa penuntut Kim. Setelah mempertimbangkan, keduanya mencapai kesepakatan. Mereka memperingatkan bahwa jika dia tidak ingin putrinya mengetahui wajah aslinya yang memalukan, sebaiknya dia melepaskan niatnya untuk kembali. Jika tidak, fakta bahwa dia telah menipu istri dan anak-anaknya selama beberapa dekade dan berselingkuh dengan wanita lain akan dipublikasikan. Bagaimana putrinya akan melihatnya saat itu? Perwakilan HAM tersentuh oleh kata-kata ini,
dan tidak bisa berkata-kata. Setelah Kang Suk pergi, dia menerima telepon dari perwakilan Kang. Dia memberitahu pihak lain bahwa perwakilan HAM tidak akan kembali bekerja. Pada saat yang sama, dia meminta perwakilan Kang untuk menepati janjinya. Penunjukan Jaksa Kim sudah selesai. Kang Suk dan Jaksa Kim pergi ke bar bersama untuk minum. Kang Suk dengan mata tajam bertanya kepada Jaksa Kim bagaimana dia mengetahui identitas YONU. Jaksa Kim dengan lembut berkata, awalnya hanya penasaran, ingin tahu siapa asisten yang dipilih sendiri oleh Kang Suk. Oleh karena itu, dia menggunakan semua saluran informasi baru untuk menyelidiki. Kang Suk menatapnya dengan mata mengancam. Mulai hari ini, jika dia menyebut masalah YONU kepada siapapun, semua yang dia inginkan dan miliki akan lenyap. Kang Suk mengeluarkan dokumen pacar Jaksa Kim yang sedang bertugas di militer. Dia telah menyebabkan kasus kekerasan di militer. Kang Suk berkata terus terang, sekarang mereka berdua saling memegang kelemahan masing-masing. Sekarang adalah hubungan kerjasama. Jaksa Kim melihatnya dan sikap sombongnya langsung hilang. Dia harus berjanji untuk merahasiakannya. Setelah menyelesaikan kasus Jaksa Kim, YONU mendapat kesempatan untuk menangani kasus secara mandiri. Hari ini dia secara khusus pergi bekerja dengan sepatu baru. Bertekad untuk menjadi pengacara yang kompeten yang dibutuhkan firma hukum. Kang Suk memberinya kasus plagiarisme novel untuk ditangani. Klien mereka adalah penerbit dan tujuan dari tugas ini hanya satu, yaitu untuk memenangkan kasus ini. YONU pergi menemui penggugat Lee Cheung-in. Dia memberitahu pihak lain, saat ini tidak ada bukti nyata yang membuktikan adanya plagiarisme atau penjiplakan. Selain itu, ada juga kontrak yang ditandatangani Lee Cheung-in dengan penerbit. Kontrak itu dengan jelas menyatakan bahwa semua hak milik penerbit. Setelah itu dia menganalisis pro dan kontra, terus terang berbicara tentang perbedaan kekuatan dan menyarankan Lee Cheung-in untuk menarik gugatan. Setelah mengatakan hal-hal profesional ini, YONU bangkit dan bersiap untuk pergi. Namun, ketika dia mendengar Lee Cheung-in sepertinya memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Di dalam hatinya muncul sedikit rasa kasihan, akhirnya dia tidak tega pergi dan duduk kembali. Dengan sabar mendengarkan Lee Cheung-in menceritakan penderitaannya. Lee Cheung-in bercerita 2 tahun lalu, dia pernah mempresentasikan ide novelnya kepada penerbit. Saat itu penerbit menyarankan agar dia menjadi penulis kontrak. Dia masih menyimpan bukti email yang mengirim draft kepada mereka. Saat itu dia berpikir hidupnya akan memulai babak baru. Siapa sangka, keputusan ini menjadi rasa sakit yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Kembali ke kantor hukum, YONU meminta bantuan Gina untuk mencari dokumen terkait pelanggaran hak cipta. Ketika Gina sedang sibuk, YONU memperhatikannya dengan seksama. Wajahnya secara tidak sengaja menunjukkan senyum puas. Gina memberikan penilaian unik tentang kasus ini yang membuat YONU tersadar. Dia segera pergi ke penerbit untuk mencari klien dan menyerahkannya kepada penulis lain. Penerbit harus memberikan kompensasi yang layak kepada Lee Cheung-in. Klien mengingatkan YONU untuk menyadari posisinya. Bagaimanapun, dia adalah pengacara yang mewakili penerbit. YONU menjelaskan bahwa dia melakukan itu untuk melindungi kehormatan penerbit. Jika masalah ini terus berlarut-larut, nilai penerbit akan menurun. Setelah banyak upaya, YONU berhasil membantu Lee Cheung-in memenangkan kompensasi 50 juta won. Dia membawa notulen mediasi kepada Lee Cheung-in untuk ditandatangani. Siapa sangka Lee Cheung-in tidak hanya menolak menerimanya, dia sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya telah dicuri. YONU terpaksa melaporkan situasi Lee Cheung-in kepada Kang Suk. Kang Suk dengan serius mengingatkan YONU untuk memperhatikan identitasnya. Dia berharap dia tidak selalu terpengaruh oleh masa lalu, bisa tetap rasional dan menjadi pengacara yang benar-benar hebat. YONU mendengar kata-kata ini dan teringat apa yang pernah dikatakan Lee Cheung-in. Menandatangani kontrak dengan penerbit telah menjadi luka yang tak terhapuskan sepanjang hidupnya. YONU tidak bisa tidak curiga bahwa Lee Cheung-in menyembunyikan sesuatu yang tidak dia katakan. Jadi dia segera menemui Gina dan dengan tulus meminta bantuan Gina untuk mencari tahu rahasia Lee Cheung-in. Di bawah pertanyaan Gina yang sabar, Lee Cheung-in akhirnya membuka diri. Dia dengan sedih mengingat hari dia menandatangani kontrak. Dia telah dilecehkan oleh perwakilan penerbit dan pesan dari perwakilan setelah kejadian itu dapat dijadikan bukti. Awalnya dia tidak berniat untuk menuduh pihak lain melakukan pemerkosaan, tetapi pihak lain tidak hanya tidak menyesal, tetapi juga membuang novel pertamanya. Hal ini membuatnya tidak bisa menahannya. Dia menghela napas, jika itu pengacara lain, tidak ada yang mau mendengarkan keadaan korban. Dan dengan demikian rasa sakit Lee Cheung-in akan selamanya terkubur. Saat berbicara, Gina tertarik oleh aura yang terpancar dari YONU saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. YONU tidak ragu untuk membalas ciuman itu. Setelah itu, YONU kembali menceritakan ketidakadilan yang diderita Lee Cheung-in kepada Kang Suk. Sebagai seorang pengacara, begitu dia mengetahui kebenaran kejahatan, dia benar-benar tidak bisa mengabaikan
menyelesaikannya. Dia mengatakan akan membuat proposal kepada klien, berharap pihak lain tidak mengulangi kejahatan itu. Kang Suk menunjukkan bahwa tindakannya adalah pengkhianatan terhadap klien, tetapi juga menyatakan dukungannya untuk keputusannya, dan memintanya untuk menyelesaikan masalah ini dengan sempurna, tidak boleh menimbulkan dampak buruk pada dirinya sendiri dan perusahaan. Oleh karena itu, Yeon-woo meminta Gina berpura-pura menjadi pengacara Lee Cheung-in. Keduanya bekerja sama dengan baik, satu orang menyanyi, satu orang melukis. Akhirnya memaksa klien untuk mengakui tindakan pemerkosaan dan pencurian ide, dan secara resmi meminta maaf kepada Lee Cheung-in. Lee Cheung-in akhirnya mendapatkan keadilan yang dia inginkan, dan setuju untuk menarik gugatan setelah menerima kompensasi. Masalah ini telah diselesaikan dengan sempurna. Yeon-woo dengan bangga memberikan notulen mediasi kepada Kang Suk, dengan bangga menyatakan bahwa kasus pertama yang dia tangani sendiri telah berakhir dengan sempurna. Kang Suk tidak bisa menahan diri untuk tidak mencela, dia telah bernegosiasi untuk jumlah tertinggi, bahkan tidak berani menuntut biaya pengacara dari klien. Kali ini dia bekerja gratis. Setelah mencela, Kang Suk memberikan jam tangan kepada Yeon-woo, memintanya untuk memakai jam tangan ini dan tidak mempermalukannya. Yeon-woo sangat gembira menerima hadiah itu. Kang Suk juga tersenyum, jelas mengakui pencapaian Yeon-woo. Dia kemudian memberikan Yeon-woo kartu, kali ini kartu 10 hati. Ini menunjukkan bahwa dia sangat puas dengan kinerja Yeon-woo. Namun, di tengah suasana santai dan menyenangkan ini, Sekretaris Hong berlari masuk dengan panik, melaporkan bahwa ada masalah besar. Ternyata perwakilan HAM mengabaikan ancaman Kang Suk dan muncul di perusahaan sebagai perwakilan. Perwakilan HAM mengakui kesalahannya di depan karyawan, bersumpah untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, dan terus bekerja keras untuk Kang Suk. Kang Suk diam-diam berpesan kepada Yeon-woo saat kembali ke kantor, agar sama sekali tidak membiarkan perwakilan HAM menemukan keberadaannya. Setelah penampilan palsu perwakilan HAM, Yeon-woo dengan curiga bertanya kepada Kang Suk alasan mengapa dia harus bersembunyi barusan. Kang Suk dengan serius menjelaskan, dia adalah orang yang mengusulkan untuk mengusir perwakilan HAM dari perusahaan. Sekarang perwakilan HAM kembali, jelas dia memiliki niat untuk membalas dendam. Dan Yeon-woo sebagai orang terdekat Kang Suk, sangat mungkin akan menjadi satu-satunya titik lemah bagi perwakilan HAM untuk menyerangnya. Tapi mereka tidak menyangka, pengacara C secara oportunistis untuk bertaruh pada sisi yang benar dalam perebutan kekuasaan di kantor hukum. Dia secara proaktif memberikan informasi rinci tentang Yeon-woo kepada perwakilan HAM. Saat ini di panti jompo tempat nenek Yeon-woo tinggal terjadi pemogokan perawat. Panti jompo menugaskan kantor hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Kang Suk membawa Yeon-woo untuk bertemu dengan kepala perawat, mengusulkan kenaikan gaji 10% untuk perawat dan secara ketat mematuhi waktu istirahat. Kepala perawat mengajukan permintaan, harus menambah lebih banyak perawat. Jika panti jompo tidak menyetujui poin ini, mereka akan berhenti bekerja sepenuhnya. Negosiasi gagal. Kang Suk memutuskan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengeluarkan perintah larangan sementara, mencoba menemukan kelemahan lawan melalui tindakan hukum. Untuk melakukan serangan balik yang kuat, Kang Suk mengajukan petisi kepada hakim. Hakim yang meninjau perintah larangan sementara berpendapat bahwa pemogokan para perawat dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan pemogokan tersebut menyebabkan kerugian nyata bagi rumah sakit. Oleh karena itu, dia menolak permintaan larangan sementaranya. Kang Suk merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun penolakan permohonan itu memiliki dasar hukum tertentu. Tetapi barusan ekspresi dan sikap hakim saat membuat keputusan tampaknya membawa niat balas dendam yang jelas. Segera setelah itu, kantor hukum mengadakan rapat umum, perwakilan HAM berpura-pura berpidato, perwakilan Kang masih menjadi pemimpin, dia dan karyawan semua mendengarkan arahan perwakilan Kang. Namun, saat perwakilan Kang baru saja menyebut kasus panti jompo, dia langsung mengumumkan akan menyelesaikannya dalam waktu 2 hari. Kang Suk langsung mengerti, perwakilan HAM telah campur tangan, dengan sengaja menyulitkannya. Kang Suk menjelaskan bahwa kasus ini adalah tanggung jawabnya. Perwakilan HAM menyindir bahwa tidak penting siapa yang bertanggung jawab, yang penting adalah harus diselesaikan dengan cepat. Yang mengejutkan adalah perintah larangan sementara Kang Suk sebelumnya ditolak. Siapa sangka perwakilan HAM berhasil mengajukan permohonan, hakim menyatakan melarang perawat mogok selama 1 minggu. Kang Suk membongkar fakta bahwa perwakilan HAM minggu lalu bermain golf dengan hakim, telah menggunakan suap untuk menyuap pihak lain, untuk mendapatkan perintah larangan sementara dengan lancar. Perwakilan HAM sama sekali tidak merasa malu, sebaliknya dia merasa bangga. Tidak peduli menggunakan metode apapun, tujuannya adalah untuk mengalahkan Kang Suk dalam konfrontasi ini. Kang Suk dan Yeon-woo kembali ke panti jompo untuk berdiskusi dengan kepala perawat. Tidak peduli apakah mereka menyetujui proposal sebelumnya atau tidak. Setelah 4 hari, para perawat akan dilarang masuk ke panti jompo tanpa batas waktu. Begitu ini terjadi, mereka tidak akan bisa menerima gaji apapun. Pada saat yang sama Kang Suk mengerti dengan jelas, pemblokiran perawat untuk bekerja pasti akan mempengaruhi pasien di panti jompo. Oleh
karena itu, dia memerintahkan Yeon-woo untuk segera melakukan prosedur pemindahan neneknya. Yeon-woo pergi mengunjungi neneknya dan tidak sengaja melihat perwakilan HAM sedang berbicara dengan neneknya. Dia bertanya alasan perwakilan HAM datang ke sini. Perwakilan HAM mengatakan, cara dia menangani kasus pemogokan ini sama dengan pemikiran Yeon-woo. Pertama-tama harus menghentikan pemogokan, yang terbaik adalah mencapai kesepakatan dengan kepala perawat. Kemudian dia melanjutkan negosiasi, tetapi dia khawatir karena kepala perawat menganggap dia dan Kang Suk sebagai orang jahat sehingga dia tidak mau berkomunikasi. Yeon-woo secara sukarela pergi untuk meyakinkan kepala perawat. Sebelum itu, dia menelepon Kang Suk ingin memberitahukan rencananya, tetapi sayangnya tidak bisa dihubungi. Ketika kepala perawat bertemu Yeon-woo, dia menceritakan detailnya kepadanya. Rata-rata setiap perawat harus merawat 15 pasien, intensitas kerja sangat tinggi. Semua orang hanya berharap ada lebih banyak tenaga kerja untuk mengurangi beban kerja. Yeon-woo mengerti keadaan mereka. Di bawah bujukannya, kepala perawat setuju untuk menghentikan pemogokan dan melanjutkan negosiasi. Kembali ke kantor hukum, Yeon-woo memberikan perjanjian yang sudah ditandatangani kepada Kang Suk, menambahkan 20% staf perawat. Biaya yang diperlukan ditanggung oleh Dewan Rumah Sakit, sekaligus mengurangi anggaran dekorasi fasad rumah sakit, menggunakan bagian anggaran ini untuk menenangkan para perawat. Kang Suk tidak berkata apa-apa. Yeon-woo mengira sudah disetujui, siapa sangka Kang Suk menemui perwakilan HAM, membongkar niat tersembunyi perwakilan HAM. Saat Panti Jompo memberikan mandat, permintaannya jelas adalah untuk mengurangi jumlah perawat, tetapi perwakilan HAM dengan sengaja menghasut Yeon-woo untuk pergi bernegosiasi dengan kepala perawat. Memimpin Yeon-woo untuk mengusulkan penambahan staf, tujuan utamanya adalah dengan sengaja membuat masalah sehingga Kang Suk jatuh ke dalam situasi yang sulit. Ketika kepala perawat datang ke kantor hukum untuk bernegosiasi, Kang Suk tiba-tiba mengeluarkan pengumuman pemecatan. 23 perawat senior termasuk kepala perawat semuanya dipecat. Alasan yang diberikan adalah mereka melakukan diskriminasi dan intimidasi terhadap perawat baru. Kecuali kepala perawat menandatangani kontrak menyetujui pengurangan gaji 10%, jika tidak, keputusan pemecatan akan segera berlaku. Kepala perawat ketika melihat pengumuman ini langsung berpikir bahwa dia telah ditipu dan dengan marah menatap Yeon-woo. Yeon-woo juga tidak siap menghadapi kejadian tak terduga ini. Dia pergi mencari Kang Suk untuk berdebat. Dia dengan emosional mengkritik Kang Suk. Kang Suk melihat kemarahan Yeon-woo, dengan terpaksa memberitahunya bahwa sebenarnya dia telah ditipu oleh perwakilan HAM. Yeon-woo mendengarkan dan menjadi tenang, dengan hati-hati memikirkan kembali alur cerita dan harus mengakui bahwa masalah ini memang merupakan konspirasi perwakilan HAM. Namun, yang lebih menyakitkan baginya adalah kepercayaan dan rasa hormatnya terhadap Kang Suk runtuh di depan matanya. Dia merasa sangat kecewa dengan Kang Suk. Perwakilan HAM melihat Kang Suk dan Yeon-woo berdebat dengan sengit dan sangat senang. Jika dia ingin sepenuhnya berurusan dengan Kang Suk, dia harus menyingkirkan semua asistennya terlebih dahulu. Dan ini baru awal dari drama yang bagus. Selanjutnya masih banyak konspirasi dan tantangan yang menunggu Kang Suk. Dalam perjalanan ke kantor, Kang Suk menunggu Yeon-woo untuk menjelaskan bahwa permintaan awal rumah sakit adalah untuk mengurangi jumlah perawat. Semua yang dia lakukan hanyalah memenuhi permintaan klien. Begitu ada kesalahan, perwakilan HAM akan mencari cara untuk menyalahkan Yeon-woo. Yeon-woo juga menceritakan tentang perwakilan HAM yang mencarinya tadi malam. Dia mengatakan bahwa Kang Suk mengundangnya ke firma hukum. Entah karena Kang Suk memegang rahasianya, atau dia tahu kelemahan Kang Suk. Perwakilan HAM menyimpulkan setelah menganalisis. Keduanya memiliki hubungan yang perlu saling melindungi. Setelah bertukar informasi tentang situasi masing-masing, Kang Suk dan Yeon-woo melupakan kesalahpahaman dan berdamai. Kemudian Sekretaris Hong memberikan gugatan kepada Kang Suk. Kasus gugatan perusahaan mobil Yuno yang diwakili oleh Kang Suk. Putri Kang Hang Ho kalah dalam gugatan, sehingga dia mengajukan gugatan kembali terhadap perusahaan Yuno. 2 tahun lalu, Kang Hang Ho, 55 tahun, mengendarai mobil Yuno dan menabrak pohon. Ada 7 orang di dalam mobil, hanya istri dan putra Kang Hang Ho yang tewas di tempat. Saat itu Kang Hang Ho telah mengajukan gugatan pidana. Dia mengklaim bahwa tabrakan itu terjadi karena kemudi tidak dapat dikendalikan. Kang Suk sebagai pengacara yang mewakili Yuno menolak tuduhan Kang Hang Ho. Kang Hang Ho meninggal bulan lalu. Gugatan kali ini diajukan oleh putrinya, Kang Yeon Hang. Putrinya mengatakan telah menemukan bukti lain tentang tabrakan 2 tahun lalu. Kang Suk dan Yeon-woo pergi menemui pengacara yang mewakili pihak lawan. Tanpa diduga, orang ini adalah David yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Kang Suk memberikan notulen mediasi kepada David. Kang Hang Ho adalah penyandang disabilitas tingkat 2 yang telah mengikuti ujian SIM 33 kali. Dia secara sepihak berpendapat bahwa kemudi bermasalah. Tetapi saat itu telah dibuktikan bahwa bukan karena kesalahan mobil,
melainkan karena Kang Hang. Saat itu perwakilan SEO dari perusahaan YONU mengetahui masalah ini dan juga mengirimkan laporan pemeriksaan yang persis sama kepada Kang Suk. Kang Suk bingung dan tidak mengerti. Dia sama sekali tidak tahu tentang masalah ini dan tidak pernah melihat laporan itu. David berpendapat bahwa dia sedang berdalih meminta perusahaan YONU untuk memberikan kompensasi 2 miliar won kepada putri Kang Hang Ho. Dia juga mengajukan gugatan terhadap Kang Suk dan firma hukum. Begitu dia menemukan bukti bahwa Kang Suk telah menerima laporan sebelum insiden terjadi, dia akan segera mengajukan gugatan pidana agar Kang Suk harus masuk penjara. Kang Suk kembali ke firma hukum dan menceritakan kembali perkembangan kasus kepada perwakilan Kang. Dia menegaskan bahwa dia tidak menerima laporan yang dikatakan David. Untuk lebih yakin, dia menyuruh sekretaris Hong pergi ke ruang arsip untuk mencari, memastikan tidak ada yang terlewatkan. YONU membantu sekretaris Hong mencari bersama. Beberapa jam berlalu, keduanya masih belum menemukan laporan. YONU menemukan dokumen seorang staf inspeksi di dalam mobil Uno, memastikan bahwa ini adalah orang yang menulis laporan itu. Alasannya adalah dari dokumen menunjukkan bahwa staf inspeksi ini menyerahkan 2-3 laporan setiap minggu. Tetapi setelah meninggalkan laporan tulisan tangan yang berkaitan dengan kemudi, dia diberi cuti berbayar, tidak ada lagi jejak pekerjaan. Perusahaan melakukan ini mungkin khawatir setelah memecat staf inspeksi. Rahasia tentang mobil yang lepas kendali akan terungkap. YONU memberikan alamat staf inspeksi kepada Kang Suk. Dia dengan bangga mengatakan bahwa hanya dia yang bisa membantu Kang Suk. Dengan suasana hati yang senang, setelah jam kerja dia mengajak Gina dan neneknya makan. Setelah makan, dia memberikan cincin kepada Gina. Gina secara proaktif mencium YONU. Keduanya resmi berpacaran. Keesokan harinya Kang Suk membawa laporan untuk mencari staf inspeksi. Staf inspeksi mengakui bahwa isi laporan itu benar, tetapi tidak mengakui bahwa itu ditulis olehnya. Saat itu dia menemukan kesalahan kemudi, segera melaporkannya kepada perwakilan SEO. Perwakilan SEO berjanji akan memperbaikinya, memerintahkan untuk tidak menulis laporan. Setelah itu staf perbaikan telah memperbaiki kesalahan, tetapi tidak memperbaiki mobil yang sudah terjual. Hingga 3 bulan kemudian terjadi insiden. Kang Suk menghentikan mobil perwakilan SEO. Dia melepas kamera dashboard, menarik kemudian menyebabkan mobil kehilangan kendali dan terhuyung-huyung di jalan. Perwakilan SEO menginjak rem dengan kuat mencoba menghentikan mobil dan menatap Kang Suk dengan wajah panik. Kang Suk dengan marah berkata terus terang. 2 tahun lalu dia berdiri di sisi perwakilan SEO. Karena perwakilan SEO telah bersumpah dengan mata tegas bahwa kemudi sama sekali tidak memiliki cacat. Sekarang kebenaran telah terungkap. Untungnya kali ini perwakilan SEO tidak terus memanfaatkan Kang Suk. Kang Suk memperingatkan pihak lawan untuk memenuhi kompensasi untuk putri Kang Hang Ho. Jika tidak, dia akan memasukkan perwakilan SEO ke penjara. Perwakilan SEO dipegang rahasianya di bawah paksaan Kang Suk. Dia setuju untuk berdamai dan membayar kompensasi kepada putri Kang Hang Ho. Pada saat yang sama, sekretaris Hong di ruang arsip telah menemukan laporan tulisan tangan itu. Dia terkejut menemukan bahwa ada tanda tangan penerimaannya di sana. Artinya dia benar-benar telah menerima dokumen itu. Tetapi dia lupa memberikannya kepada Kang Suk agar tidak menimbulkan masalah bagi Kang Suk. Dia memutuskan untuk menghancurkan laporan itu dengan mesin penghancur kertas. Tetapi tindakan ini dilihat oleh YONU. YONU berdasarkan ekspresi tidak biasa dari sekretaris Hong. Dia menebak bahwa laporan itu ada di tangannya. Dan dia menyarankan agar dia menyerahkan dokumen itu kepada Kang Suk. Jika tidak mau, YONU akan menggantikannya untuk menjelaskan kepada Kang Suk. Setelah berpikir matang, sekretaris Hong secara pribadi datang ke kantor Kang Suk. Saat hendak mengatakan kebenaran, perwakilan HAM masuk dan menyela. Awalnya Kang Suk ingin menangani masalah ini secara diam-diam, agar perwakilan HAM tidak mengetahuinya. Tetapi dia tidak menyangka pengacara C telah memasang alat penyadap di bawah meja kerjanya. Mengetahui ada masalah di sini, dia segera melaporkannya kepada perwakilan HAM. Perwakilan HAM menyerbu ke kantornya, mengumumkan ingin mengesampingkan permusuhan pribadi. Untuk bekerja sama dengannya pergi menemui David untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Perwakilan HAM berhasil meyakinkan David membatalkan gugatan terhadap firma hukum mereka. Syaratnya adalah Kang Suk harus menandatangani laporan, mengonfirmasi bahwa dia tidak melihat laporan itu. Ketika Kang Suk hendak menandatangani, YONU tiba-tiba masuk. Dengan sengaja terjatuh untuk menghentikan Kang Suk. Kang Suk melihat aktingnya yang canggung dan bertanya apa yang terjadi. YONU dengan jujur menceritakan tentang sekretaris Hong yang menemukan laporan. Kang Suk menemukan sekretaris Hong di ruang arsip. Dia menyalahkan sekretaris Hong seharusnya segera melaporkannya kepadanya. Terlebih lagi, menemukan laporan akan lebih menguntungkan bagi mereka. Karyawan itu telah mengatakan laporan itu tidak ada. Jika dia dan sekretaris Hong dengan sengaja menyembunyikan, mereka tidak akan meninggalkan laporan di ruang arsip.
Ini jelas laporan palsu yang sengaja dibuat oleh seseorang untuk menjebak mereka. Laporan yang baru ditemukan bisa digunakan sebagai bukti bahwa mereka difitnah. Sekretaris Hong mendengarkan dan menangis sambil menutupi wajahnya. Kemarin perwakilan HAM telah menemui Sekretaris Hong. Dia takut akan melibatkan Kang Suk. Dalam kepanikan, dia menghancurkan laporan itu dengan mesin penghancur kertas. Kang Suk mendengarnya dan marah. Menghancurkan bukti adalah tindakan kriminal. Pada titik ini, dia juga tidak bisa melindungi Sekretaris Hong. Perwakilan Kang tidak ingin Kang Suk dalam situasi sulit. Dia secara pribadi mengumumkan pemecatan Sekretaris Hong. Kang Suk minum untuk menghilangkan kesedihan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa mempertahankan Sekretaris Hong. Setelah itu dia pergi ke rumah YONU. Metode perwakilan HAM mungkin tidak berhenti di sini. Dia khawatir YONU akan ikut terlibat. Jika ada kesalahan lagi, dia berharap YONU akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Tak lama kemudian, perwakilan HAM mengumumkan syarat mediasi David kepada perwakilan Kang. Memecat Kang Suk dan menyerahkannya kepada komite, lalu mencabut lisensi pengacaranya. Jika tidak, dia akan mempublikasikan kesalahan perusahaan secara luas. Perwakilan Kang menyadari bahwa perwakilan HAM telah merencanakan dengan cermat hanya untuk memecat Kang Suk. Kang Suk tidak setuju dengan mediasi itu. Dia bersikeras untuk diadili di pengadilan. Perwakilan Kang khawatir tentang dampaknya terhadap firma hukum Kang Suk sebagai mitra senior. Sekali ada kesalahan, seluruh perusahaan akan terpengaruh. Setelah menimbang-nimbang, perwakilan Kang meskipun menentang keinginan Kang Suk menerima mediasi. Syaratnya, David harus membuktikan kesalahan Kang Suk secara jelas. David sendiri datang ke firma hukum untuk bernegosiasi. Dia sengaja mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk memprovokasi Kang Suk. Kang Suk memukulnya. Dia menggunakan itu sebagai alasan untuk menolak mediasi. Dia bersikeras untuk memasukkan Kang Suk ke penjara. YONU membantu Kang Suk, meminta perwakilan Kang untuk memberi Kang Suk kesempatan terakhir. Mengadakan sidang palsu agar Kang Suk membuktikan bahwa dia bisa menang di pengadilan. Perwakilan Kang bertindak sebagai pengacara pembela untuk Kang Suk. Selama bisa membuktikan Kang Suk tidak bersalah, ada kemungkinan besar untuk memenangkan kasus. Dengan begitu, mereka bisa berhadapan dengan David di pengadilan. Perwakilan Kang khawatir perwakilan HAM tidak menerima penjelasan itu. YONU menyuruhnya mengikuti kata-katanya untuk meyakinkan perwakilan HAM. Perwakilan Kang melakukannya lalu pergi bernegosiasi dengan perwakilan HAM, mengusulkan untuk mengadakan sidang palsu. Jika Kang Suk kalah dalam sidang palsu, dia akan secara sukarela melepaskan posisinya sebagai perwakilan. Pada saat yang sama, dia juga memiliki syarat. Jaksa penuntut yang akan berhadapan dengan Kang Suk haruslah YONU. YONU meyakinkan perwakilan HAM untuk setuju. Secara proaktif mengumumkan bahwa sidang palsu adalah idenya. Sekarang Kang Suk sudah habis masanya. Dia bersedia bergabung dengan perwakilan HAM, mengalahkan Kang Suk dalam sidang palsu. Di satu sisi, perwakilan HAM meragukan motifnya. Di sisi lain, dia berniat menjatuhkan perwakilan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia setuju untuk mengadakan sidang palsu. Tapi jaksa penuntut utama haruslah pengacara C dari pihaknya. Tak lama setelah sidang palsu resmi dimulai, pengacara C mengumumkan pendiriannya, menginterogasi Kang Suk tentang mengapa dia selalu memprovokasi dia. Kang Suk menjelaskan itu hanya lelucon di antara rekan kerja. Pengacara C tidak mau menyerah, dia mengkritik Kang Suk karena tidak pernah meninjau perilakunya dan meminta maaf padanya. Bahkan membawa mentalitas bercanda itu ke dalam pekerjaan, yang membuat Kang Hang Ho yang tidak bersalah harus pergi. Perwakilan Kang membantah, di depan perusahaan ada sebuah truk roti lapis. Dulu itu adalah warung makan sederhana, pemiliknya seorang nenek tua. Sekarang truk roti itu dikelola oleh putra si nenek, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Kang Suk adalah pemilik aslinya. Ternyata nenek itu menderita demensia dan lemah. Kang Suk membiarkan putra si nenek yang bisu memiliki tempat berteduh untuk menunggu ibunya kembali. Jadi dia membelikannya sebuah truk baru agar dia bisa mencari nafkah. Hal ini belum pernah diceritakan oleh Kang Suk kepada siapapun karena dia tahu bahwa begitu seseorang memiliki sesuatu untuk dilindungi, pada saat yang sama dia akan memiliki titik lemah. Untuk bertahan di firma hukum, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui titik lemahnya. Pernyataan perwakilan Kang menyentuh semua orang. Perwakilan HAM di panel juri merasa tidak enak dan meminta YONU untuk memberikan balasan. YONU meyakinkan perwakilan HAM untuk tidak khawatir, dia akan menyerang titik lemah Kang Suk secara akurat. Selanjutnya, atas permintaan YONU, Sekretaris Hong muncul sebagai saksi. YONU bertanya apakah dia akan menurut jika Kang Suk memerintahkannya untuk menghancurkan bukti. Sekretaris Hong ragu-ragu, tetapi tetap tidak memberikan jawaban. YONU terus menekan, menunjukkan bahwa Sekretaris Hong dan Kang Suk sudah saling kenal selama 13 tahun.
selalu mengutamakan keinginan Kang Suk. Apakah karena dia memiliki perasaan terhadap Kang Suk? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan heboh. Yo Enu tidak peduli dengan reaksi semua orang, dia hanya terus mendesak Sekretaris Hong. Apakah dia mencintai Kang Suk? Sekretaris Hong sudah lama jatuh cinta pada Kang Suk dan selalu menyembunyikan perasaannya. Dalam situasi ini, dia semakin tidak berani mengungkapkan perasaannya. Melihat Sekretaris Hong hampir menangis, Kang Suk angkat bicara untuk menghentikan tindakan Yo Nu. Tetapi Yo Nu tetap bersikeras meminta Sekretaris Hong untuk menjawab pertanyaannya. Sekretaris Hong merasa sangat tersinggung, dia tiba-tiba berdiri dan meninggalkan tempat itu. Memanfaatkan bawahan yang paling dekat membuat Kang Suk tidak sempat bereaksi. Perwakilan HAM sangat puas dengan penampilan Yo Nu. Yo Nu terus menyerang, membuat Kang Suk tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia menyebut perwakilan Seo dari perusahaan mobil Yuno. Perwakilan Seo awalnya tidak setuju untuk berdamai dengan Putri Kang Yang Ho, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Dia curiga pihak lain diancam oleh Kang Suk dan ingin pergi menemui perwakilan Seo. Perwakilan HAM sangat menghargai Yo Nu, jadi dia menyerahkan pekerjaan ini kepadanya. Saat Yo Nu beranjak pergi, Gina tidak mengerti perilakunya dalam sidang pura-pura tadi. Sebaliknya, dia merasa Yo Nu ingin menjatuhkan Kang Suk dan Sekretaris Hong. Yo Nu memandang Gina dalam-dalam tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi dengan tenang. Sekarang istirahat sidang pura-pura. Yo Nu pergi mencari perwakilan Seo dari perusahaan mobil Yuno, menjelaskan bahwa dia adalah orang yang diutus oleh perwakilan HAM. Melihat perwakilan Seo tidak percaya, dia segera menelepon perwakilan HAM. Yo Nu memaksa Sekretaris Hong meninggalkan pengadilan, membuat Kang Suk canggung. Berkat ini, dia sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari perwakilan HAM. Perwakilan HAM mengakui Yo Nu sebagai orang dari pihak mereka. Dia dapat menjawab pertanyaan Yo Nu dengan jujur. Selama Yo Nu tidak ada, sidang pura-pura berlanjut. Perwakilan Kang meminta juri untuk memberikan suara untuk memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perwakilan HAM meminta sebelum pemungutan suara. Sebelumnya, angkat tangan untuk memilih apakah setuju untuk mempromosikan pengacara Che menjadi mitra senior. Alasannya adalah untuk mempertahankan klien yang sedang panik, khawatir, dan gelisah. Dalam situasi ini, perlu dihindari kehilangan talenta. Saat ini, perwakilan HAM mengusulkan pemungutan suara, dan mayoritas orang mengangkat tangan untuk mendukung. Ketika dia menerima berita bahwa dia telah disetujui, pengacara Che sangat gembira. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya ke ruang sidang pura-pura untuk berpartisipasi dalam putaran pemungutan suara terakhir. Selanjutnya, perwakilan HAM menyatakan bahwa Kang Suk adalah seorang pengacara tetapi melakukan tindakan ilegal. Sebagai atasan Kang Suk, perwakilan Kang juga sulit luput dari kesalahan. Perwakilan HAM ingin mendapatkan dua keuntungan sekaligus, menyingkirkan Kang Suk dan perwakilan Kang pada saat yang sama. Berbicara tentang tindakan ilegal tanpa bukti, Kang Suk memintanya untuk memberikan bukti. Tepat setelah dia selesai berbicara, Yo Nu mendorong pintu dan masuk. Perwakilan HAM dengan bangga mengatakan bahwa bukti yang diminta Kang Suk akan diumumkan oleh Yo Nu. Dia berjanji di depan semua orang, jika Kang Suk tidak bersalah, dia akan mengundurkan diri sebagai perwakilan. Yo Nu mencolokkan USB ke komputer, di dalamnya terdengar rekaman percakapan antara dia dan perwakilan Seo. Perwakilan Seo mendengarkan kata-kata perwakilan HAM, jadi dia lengah terhadap Yo Nu menjawab pertanyaannya. Dia mengakui bahwa staf inspeksi telah melaporkan masalah tentang setir. Hari itu dia bertemu perwakilan HAM, keduanya membahas cara menghindari hukuman hukum. Perwakilan HAM sudah tahu tentang masalah setir dan menulis laporannya sendiri. Ketika rekaman itu diungkap, terbukti bahwa perwakilan HAM ketika mengetahui setir bermasalah, menyembunyikan informasi itu dari firma hukum, sengaja membiarkan Kang Suk menerima kasus itu, sekarang sengaja menyalahkan Kang Suk ingin mengusirnya dari firma hukum. Sementara Yo Nu di luar patuh pada perwakilan HAM, mendapatkan kepercayaannya. Sebenarnya itu untuk membantu Kang Suk. Perwakilan HAM ingin menyangkal kejahatannya. Yo Nu memberinya pukulan berat lagi. Dua laporan yang dia tulis, satu di tempat David, satu lagi ditemukan di ruang arsip. Dan telah diverifikasi bahwa laporan itu sama sekali tidak memiliki stempel dari 2 tahun lalu. Stempel itu ditempel setelah perwakilan HAM kembali dan melalui pengacara Che. Pengacara Che benar-benar bingung. Kang Suk menjelaskan kepadanya dan memutar rekaman dari kamera pengawas. Begitu perwakilan HAM kembali, dia meminta pengacara Che untuk melaporkan kasus-kasus perusahaan, dokumen yang diambil pengacara Che dari ruang arsip. Tapi ketika mengembalikan dokumen, perwakilan HAM meminta dia untuk mengembalikan satu berkas tambahan, yaitu laporan itu. Pengacara Che ingat bahwa hal itu memang terjadi, menyadari bahwa dia tanpa sengaja dimanfaatkan. Dia duduk dengan kaget, kebenaran telah terungkap. Dewan peninjau sepakat bahwa perwakilan HAM bersalah. Perwakilan Kang mengumumkan bahwa perwakilan HAM diturunkan jabatannya dari perwakilan menjadi mitra. Kang Suk dan Ye Eun-woo telah bersama-sama mengalahkan perwakilan HAM. Kembali ke kantor, Ye Eun-woo mengulurkan tangannya lagi untuk merayakan. Kali ini Kang Suk meraih tangannya,
mengingatkan bahwa mereka masih memiliki pertempuran yang sulit di depan. Keduanya pergi untuk meminta maaf kepada Sekretaris Hong. Ye Eun-woo meminta maaf karena untuk mendapatkan kepercayaan perwakilan HAM, dia telah memaksa Sekretaris Hong dalam sidang pura-pura. Sekretaris Hong tiba-tiba memeluknya. Berterima kasih karena telah menyelamatkan Kang Suk, membantunya membersihkan namanya dan dikembalikan ke jabatannya. Ye Eun-woo tidak ingin menyalahkan Lilin. Setelah selesai menjelaskan, dia segera pergi. Dua orang yang tersisa merasa sedikit canggung. Kang Suk bertanya pada Sekretaris Hong sejak kapan dia mulai menyukainya. Sekretaris Hong sangat malu dan buru-buru mengusirnya. Sementara itu, Ye Eun-woo pergi mencari Gina untuk menjelaskan kesalahpahaman. Sayangnya Gina sudah pulang kerja, dia kecewa dan pergi ke panti jompo untuk mengunjungi neneknya. Dia melihat Gina sedang mengobrol gembira dengan neneknya. Gina sudah mengerti semuanya. Dia memuji Ye Eun-woo yang berani dan cerdas, menyelamatkan Kang Suk dan Sekretaris Hong, mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tidak memuaskannya adalah Ye Eun-woo tidak memberitahunya terlebih dahulu. Ye Eun-woo ingin memberitahu Gina tentang fakta bahwa dia tidak memiliki lisensi pengacara, tapi kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Gina menyadari bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Dia menghibur bahwa dia akan menunggu sampai dia ingin mengatakannya. Di sisi lain, perwakilan HAM yang diturunkan jabatannya tidak mau menerima. Untuk membalikkan keadaan, dia menyelidiki pengacara Kim yang direkrut oleh Kang Suk ke perusahaan. Di depan pengacara Kim, dia mengungkapkan bahwa adik laki-lakinya pernah terlibat dalam kasus kekerasan di militer. Ketika pengacara Kim masih menjadi jaksa, dia ikut campur, mengubah korban menjadi pelaku, membantu adiknya lolos dari hukuman. Dia mendatangi pengacara Kim, menggunakan ini sebagai syarat untuk mengetahui rahasia Kang Suk. Setelah mendapatkan informasi tentang kelemahan Kang Suk, perwakilan HAM segera menemui Ye Eun-woo. Dia membongkar fakta bahwa Ye Eun-woo hanya memiliki ijazah sekolah menengah dan kenyataan bahwa dia tidak memiliki lisensi pengacara. Dia memerintahkan Ye Eun-woo untuk kembali dan memberitahu Kang Suk bahwa dia harus datang sendiri untuk meminta mediasi. Pada saat yang sama, Ibu Gina, perwakilan Dao dari firma hukum Kim En-joo, datang menemui perwakilan Kang. Dia menyatakan niatnya untuk membeli firma hukum Kang En-ham. Selama ini Kang En-ham mengalami banyak masalah, banyak klien yang memilih untuk mengakhiri kerjasama. Perwakilan Kang ingin menyelamatkan kantor hukum, pilihan terbaik adalah menyetujui merger. Hati perwakilan Kang tergerak demi perkembangan kantor. Kang Suk menyarankan dia untuk tidak goyah. Tujuan Kim En-joo adalah untuk menelan Kang En-ham. Menyetujui berarti jatuh ke dalam sarang serigala. Ye Eun-woo berpendapat bahwa salah satu alasan Kang Suk tidak setuju untuk merger adalah begitu proses merger dimulai, organisasi akan menyelidiki karyawan. Dengan demikian, fakta bahwa Ye Eun-woo tidak memiliki lisensi pengacara akan terungkap. Tapi meskipun Kang Suk tidak setuju, itu tidak ada gunanya, karena perwakilan Kang sudah mengetahui identitasnya. Setelah mendengarkan, Kang Suk menjadi pucat dan segera pergi mencari perwakilan Kang untuk bernegosiasi. Dia berjanji untuk mengembalikan perwakilan Kang ke posisi semula. Sebagai gantinya, perwakilan Kang harus merahasiakan identitas Ye Eun-woo. Setelah menenangkan perwakilan Kang, Kang Suk meminta perwakilan Kang untuk sementara tidak menyetujui merger. Dia yakin dia akan menemukan solusi. Kembali ke kantor, Kang Suk memanggil pengacara Che dan Ye Eun-woo. Mereka bersama-sama menyusun dokumen terkait tanggapan merger dan bekerja sama untuk melindungi kantor hukum. Pengacara Che pernah dijebak oleh perwakilan Kang. Dia dengan patuh membantu dan berdiri di garis depan yang sama dengan semua orang. Setelah beberapa saat sibuk, Kang Suk tiba-tiba mendapat ide. Dulu perwakilan Suk selalu ingin mengakuisisi Kang Eun-ham, tapi kali ini dia mengubah nadanya menjadi pembelian yang ramah. Mungkin Kim Eun-suk sedang menghadapi masalah. Merger firma hukum sangat mungkin merupakan jebakan, dan orang yang memasang jebakan adalah perwakilan HAM. Melalui foto grup, Kang Suk mengetahui bahwa firma hukum David memiliki hubungan dengan Kim Eun-suk. Untuk menyerang balik, dia meminta bukti krisis Kim Eun-suk dari David. Meskipun keduanya bersaing sengit, untungnya David pada akhirnya tetap pada pendiriannya, tidak membantu orang jahat, tidak bersekongkol dengan perwakilan HAM, tetapi memilih untuk membantu Kang Suk. Setelah meninjau dokumen, Kang Suk menceritakan tentang jebakan merger perwakilan HAM kepada perwakilan Kang dan pengacara Che. Tetapi perwakilan HAM yang licik sudah selangkah lebih maju, mengirimkan fakta bahwa Yo Nu tidak memiliki lisensi pengacara dan merupakan pengacara palsu kepada rekan-rekan lainnya. Seluruh firma hukum segera kacau. Perwakilan Kang meminta Kang Suk untuk menjelaskan. Kang Suk marah, berlari keluar untuk mencari perwakilan HAM untuk menyelesaikan masalah. Pada saat kritis, Yo Nu memanggilnya kembali. Kang Suk menatap Yo Nu dengan mata merah. Dia meminta Yo Nu untuk meninggalkan firma hukum terlebih dahulu, lalu bergegas masuk ke kantor perwakilan HAM. Dia dengan marah melemparkan barang-barang di atas meja, dengan marah berkata kepada perwakilan HAM bahwa firma hukum tidak akan pernah menjadi milik orang rendahan seperti dia. Perwakilan Kang dengan marah mencari Kang Suk untuk meminta pertanggungjawaban, menyewa pengacara palsu ke kantor. Ini adalah kesalahan serius, memerintahkan Kang Suk untuk segera mengajukan surat pengunduran diri. Kang Suk mengambil surat
Setelah pengunduran diri dari laci dan membantingnya ke meja, dia telah menulisnya sejak hari pertama YONU masuk ke kantor hukum. Kang Suk pergi dengan marah. Perwakilan Kang memerintahkan pengacara Che untuk membungkam para mitra terlebih dahulu. Mereka akan menyelesaikan masalah ini secara diam-diam, sama sekali tidak boleh bocor. YONU dengan sedih pergi menemui Gina. Dia mencemooh dirinya sendiri karena tidak tahu diri. Jelas tidak punya apa-apa, tapi masih ingin membangun karir, jadi dia tidak layak untuk Gina, tetapi tidak tega melepaskannya. Gina tidak senang dengan kata-kata minder YONU. Mereka berdua hanya perlu saling mencintai dengan tulus, tidak ada hubungannya dengan kondisi eksternal. Dia bersedia menunggu YONU sampai dia tidak lagi minder, bisa berdiri di depannya dengan bermartabat. YONU sementara mengesampingkan perasaan menyalahkan diri sendiri, mulai mencari tahu tujuan Kim Enzo ingin mengambil alih kantor hukum. Setelah menemukan jawabannya, dia pergi ke rumah Kang Suk untuk menjelaskan hasil penyelidikan. Keesokan harinya, pengacara Che untuk sementara waktu menghentikan rumor dan meminta perwakilan Kang Suk untuk memisahkan diri dari YONU untuk menuntut YONU. Kang Suk mengusulkan untuk mengadakan rapat pemegang saham. YONU telah menemukan bukti. Dia ingin mengungkapkan wajah asli Kim Enzo sendiri dalam rapat. Pihak YONU juga sudah memiliki rencana. Dia memutuskan untuk menyerahkan diri. Sebelum melakukannya, dia pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi neneknya, berbohong bahwa dia akan pergi belajar di luar negeri selama 2-3 tahun. Neneknya percaya, berharap dia bisa menyelesaikan studinya yang tertunda. YONU menangis terseduh-seduh, bersumpah akan membeli rumah yang indah ketika dia kembali dan hidup bersama neneknya. Pada saat yang sama, perwakilan Kang memimpin rapat pemegang saham, pemungutan suara untuk memutuskan merger kantor hukum dan pemecatan Kang Suk. Sebelum pemungutan suara, Kang Suk membagikan dokumen kepada para pemegang saham, berjanji bahwa jika semua orang mendengarkan perkataannya dan masih ingin menggabungkan kantor hukum, maka tidak perlu lagi melakukan pemungutan suara. Dia akan mengundurkan diri secara otomatis. Setelah selesai berbicara, Kang Suk mengumumkan hasil investigasi kepada semua orang. Kim Enzo sedang mengalami krisis keuangan. Setelah mereka setuju untuk menggabungkan firma hukum, maka risiko keuangan Kim Enzo akan ditanggung oleh mereka. Karena itu, Kim Enzo sedang mengalami krisis keuangan. Untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk merger, mereka memasukkan laporan keuangan. Mengenai pemalsuan data laporan, mengapa bisa begitu? Bukan untuk kembali bekerja di firma hukum, tetapi untuk menghancurkan firma hukum dan mereka semua. Kebenaran telah terungkap. Perwakilan Kang menghela napas. Jika bukan karena YONU, mereka semua akan jatuh ke dalam jebakan perwakilan HAM. Akhirnya seluruh pemegang saham dengan suara bulat menolak merger. Perwakilan HAM juga diusir dari firma hukum. Perwakilan Kang menyatakan rapat ditutup. Saat rapat pemegang saham akan segera berakhir, Kang Suk mengingat percakapan terakhirnya dengan YONU tadi malam. YONU dengan serius menitipkan neneknya padanya. Dia meminta semua orang untuk memberinya sedikit waktu lagi. Dia mengakui di depan semua orang bahwa YONU bukan seorang pengacara, tidak pernah belajar hukum. Kang tidak memiliki lisensi pengacara, tetapi YONU telah berkali-kali menyelamatkan firma hukum dari krisis. Sebagai anggota firma hukum, dia berterima kasih atas kontribusi YONU. Oleh karena itu, dia ingin membela YONU. Perwakilan Kang setuju dengan permintaannya, dengan syarat tidak boleh menyebabkan kerugian apapun pada firma hukum. Namun, ketika dia sedang bersiap untuk pergi ke kantor kejaksaan, dia tiba-tiba menerima telepon. Nenek YONU meninggal dunia secara tiba-tiba. Kang Suk mengurus pemakaman neneknya untuk YONU. Pengacara Che muncul di kantor kejaksaan dan membebaskan YONU dengan jaminan. YONU tidak menyangka bahwa pertemuan terakhir adalah perpisahan. Dia berterima kasih kepada Kang Suk karena telah mengurus semuanya untuk neneknya. Baginya, ini adalah penghiburan terbesar. Pengacara Kim meminta maaf kepada Kang Suk. Dia tidak bisa menepati janjinya. Mengungkap rahasia YONU hanyalah karena dia selalu bertanya-tanya, mengapa Kang Suk memilih YONU? Kang Suk menjawab karena YONU berbeda dengannya. Mengenai membuat kesalahan, YONU memilih untuk menyerahkan diri. Jadi Kang Suk berharap pengacara Kim juga akan membuat keputusan yang tepat. Pengacara Kim mengerti maksud Kang Suk. Dia secara sukarela meninggalkan firma hukum. Setelah pemakaman neneknya, YONU kembali ke kantor kejaksaan menunggu hukuman. Kang Suk menyuruhnya untuk tenang, karena ada dia di sini, YONU tidak akan dihukum. YONU mengungkapkan pikirannya saat pertama kali masuk ke kantor hukum.
Dia tahu dia tidak memenuhi syarat, tetapi dia masih memiliki keinginan egois untuk masuk ke dunia lain. Mengubah apa yang salah, tidak membiarkan kantor dan Kang Suk menderita kerugian, adalah permintaan terakhirnya. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Kang Suk. Kali ini Kang Suk menanggapi keinginannya. Pada hari persidangan, Kang Suk sebagai pengacara YONU mengusulkan untuk menggunakan pernyataan terakhir YONU sebagai ganti pembelaan. Dia ingin YONU memanfaatkan kesempatan itu sendiri. YONU tidak menjelaskan apapun, dia menerima semua tuduhan dan tidak berharap mendapat keringanan hukuman. Dia mengulangi kata-kata neneknya bahwa setiap orang bisa berbuat salah. Mengetahui kesalahan dan memperbaikinya adalah hal terbaik. Dia ingin melihat hukuman ini sebagai kesempatan untuk memulai lagi. Akhirnya YONU dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Kang Suk datang mengunjungi YONU. YONU menanyakan hal yang paling ingin dia ketahui. Mengapa Kang Suk memilihnya saat itu? Kali ini Kang Suk mengatakan isi hatinya. Dia tahu bahwa firma hukum terkemuka yang penuh korupsi akan berada dalam bahaya. Karena semua pengacara di kantor, termasuk dia, telah melupakan niat awal mereka menjadi pengacara. Mereka hanya tahu cara bekerja sesuai prosedur, juga tidak mengerti rasa sakit dan tidak berusaha memahami perasaan klien. YONU berbeda dari mereka, dibandingkan dengan kasus, dia lebih ingin memahami perasaan korban. Kang Suk menyukai YONU yang seperti itu. Dia percaya bahwa selama ada YONU yang bersinar seperti emas di sampingnya, dia tidak akan kehilangan niat awalnya. YONU menyimpulkan, pada dasarnya mereka adalah orang yang sama. Kang Suk mulutnya tidak mau mengakui, tetapi dalam hatinya sangat senang. Waktu berlalu dengan cepat, 2 tahun kemudian YONU keluar dari gerbang penjara, yang menyambutnya adalah langit bebas yang luas. Dan Kang Suk yang telah lama menunggu. Kang Suk secara proaktif mengulurkan tangannya, dia dengan nakal menepis tangan Kang Suk, melangkah panjang menuju mobil. Bersama Kang Suk memulai perjalanan baru dalam hidup. Film ini berakhir di sini. Oke, sampai di sini saja hari ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar ya.